mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara asal diduga melakukan penjambulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusuma Plengkung, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol 3 Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol 3 menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan penjambulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusuma Plengkung, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol 3 Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol 3 menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dalam kecelakaan bus ALF dan mobil tangki BBM PT Seleraya di Kabupaten Musirawas, Utara Sumatera Selatan, rencananya akan dibawa ke Palembang untuk proses identifikasi lanjutan. Seluruh jenazah yang telah dimasukkan ke dalam 16 kantong jenazah diberangkatkan dari Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau menuju Rumah Sakit Bayangkara Palembang menggunakan 16 ambulans dengan pengawalan ketat dari Polres Lubuk Linggau. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Aditya Bagus Arjunadi menyampaikan pemindahan ini dilakukan karena fasilitas identifikasi di Palembang lebih lengkap, termasuk keberadaan tim DVI yang siap melakukan proses identifikasi korban secara menyeluruh. Pihak
kepolisian ditetapkan bersama menjadi Rumah Sakit tersangka. Siti Aisyah Tersangka terancam turut belasan tahun penjara atas memfasilitasi pasal proses berlapis pemindahan dan jenazah perlindungan guna anak memastikan serta tindak pidana penanganan korban kekerasan berjalan seksual. optimal. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusuma Tlokobung, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Saat ini Mimin masih berada di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau untuk melihat situasi terakhir ya. Saat ini 16 kantung jenazah korban kecelakaan lalu lintas dari bus ALS di Kabupaten Musirawas Utara masih ditempatkan di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau atau dititipkan sementara di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau. Nah, sekedar informasi pemirsa tribun.sum.com untuk update sementara dari pihak kepolisian mengabarkan bahwa rencananya karena ini merupakan kecelakaan nasional, sebanyak 16 kantung jenazah korban kecelakaan ini rencananya malam ini akan langsung diberangkatkan ke Kota Palembang. Karena untuk proses identifikasinya sendiri rencananya akan dilakukan di Kota Palembang karena mengingat kecelakaan ini merupakan kecelakaan nasional dan pihak Polda Sumsel langsung yang diinformasikan akan membawa jenazah para korban ini menuju Kota Palembang. Nah, saat ini pihak Polres Kota Lubuk Linggau melalui Kapolres Lubuk Linggau tadi sudah menjelaskan kepada untuk warga yang hadir, terutama untuk dua korban yang berasal dari wilayah Kabupaten Musirawas Utara dan juga untuk dijelaskan kepada mereka bahwa untuk jenazah untuk sementara belum bisa diambil karena harus menunggu identifikasi platform dari Polda Sumsel. Dan informasi dari pihak kepolisian ataupun Polda Sumsel tadi menyebutkan bahwa jenazahnya malam ini 16 kantung jenazah yang sementara ini dititipkan di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau ini rencananya akan dibawa pulang, akan dibawa maksud Mimin ke Kota Palembang. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan dan mobil tangki BBM milik PT Seleraya di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya pada Rabu 6 Mei 2026. Berdasarkan laporan kepolisian, total korban meninggal dunia mencapai 16 orang, terdiri dari 14 penumpang bus ALS dan 2 orang dari mobil tangki
tangki Saat BBM. itu korban Sementara berinisial itu 4 FA yang penumpang berusia dilaporkan 15 tahun selamat dan saat ini menjalani melakukan perawatan laporan di karena mengalami Puskesmas kekerasan Karangjaya. seksual. 3 Dari sanalah diantaranya terungkap mengalami bahwa luka Asari bakar telah serius, melakukan kekerasan sedangkan berulang 1 kali orang pada lainnya para mengalami santrinya. luka ringan. Asari menggunakan modus dan Identitas doktrin bahwa pengemudi murid bus harus ALS nurut pada diketahui kiai. Dalam menangani bernama kasus ini Alif, pihak 44 kepolisian tahun, juga warga menggandeng Jawa sejumlah Tengah. pihak karena Sementara korbannya Kenet masih di bernama bawah Saf, umur. 50 tahun, yang Pengasuh keduanya pondok meninggal pesantren atau dunia. Ponpes Dolo Salah Kusumo satu Tlogobong, orang Kabupaten lainnya Pati, Jawa Tengah bernama yang diduga Fadli melakukan selamat kekerasan dengan seksual pada luka santrinya ringan. kini resmi Adapun pengemudi ditetapkan mobil menjadi tangki tersangka. BBM Tersangka bernama terancam Yanto belasan tahun serta penjara atas penumpangnya pasal berlapis Martini dan juga perlindungan dilaporkan anak meninggal serta dunia. tindak pidana Kasat kekerasan Atas seksual. Polres Muratara Kasatreskrim AKP M. Polresta Karim Pati menyampaikan Kompol bahwa Dika berdasarkan Hadian keterangan Widya Kenet yang Wiratama selamat, menuturkan bus pelaku Asari diduga telah oleng saat ditetapkan menjadi menghindari tersangka sesuatu pada di jalan. 28 April Bus kemudian 2026. masuk ke lubang, Meski telah keluar ditetapkan jalur, sebagai dan tersangka, bertabrakan hingga dengan kini mobil Asari tangki belum dari ditahan. arah berlawanan. Kompol Dika menuturkan Kebakaran tersangka hebat yang awalnya terjadi berjanji diduga akan kooperatif dipicu oleh menjalani tumpahan bahan pemeriksaan. bakar dari tangki Jika yang nanti menyambar Asari api mangkir, saat maka kecelakaan pengasuh berlangsung. Ponpes ini akan Selain itu, dijemput saat itu paksa sepeda dan motor ditahan. milik penumpang Dika bus juga mengatakan ikut hangus tersangka terancam terbakar penjara dalam belasan tahun insiden setelah tersebut. dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 2 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusumo Tlogobong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasatreskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusumo Tlogobong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasatreskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka
tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan sebanyak laporan 16 karena korban mengalami tewas kekerasan dalam kecelakaan seksual. bus Dari sanalah ALS dan terungkap mobil bahwa tangki Asari telah BBM PT melakukan Seleraya di kekerasan Kabupaten berulang kali Musirawas pada para Utara santrinya. Sumatera Selatan. Asari menggunakan Rencananya modus akan dan dibawa ke doktrin bahwa Palembang murid untuk harus proses nurut pada identifikasi kiai. lanjutan. Dalam menangani kasus ini Seluruh pihak kepolisian jenazah juga yang telah menggandeng sejumlah dimasukkan ke pihak dalam karena 16 korbannya kantong masih di jenazah bawah umur. diberangkatkan Pengasuh dari pondok Rumah pesantren Sakit atau Siti Ponpes Aisyah Kota Dolo Lubuk Kusumo Linggau Tlogobungu, menuju Rumah Kabupaten Sakit Pati, Bayangkara Jawa Tengah, yang Palembang diduga menggunakan melakukan 16 kekerasan seksual ambulans pada dengan santrinya pengawalan kini ketat resmi dari ditetapkan Polres menjadi Lubuk tersangka. Linggau. Tersangka terancam belasan tahun penjara Kapolres atas Lubuk Linggau pasal AKBP berlapis dan Aditya perlindungan Bagus anak Arjunadi serta tindak menyampaikan pidana pemindahan ini kekerasan dilakukan seksual. karena fasilitas Kasat Reskrim identifikasi di Polresta Palembang Pati, Kompol lebih 3 Hadian lengkap, Widya termasuk Wirata keberadaan menuturkan tim pelaku DVI Asari yang telah siap ditetapkan menjadi melakukan tersangka proses pada identifikasi 28 korban April secara 2026. menyeluruh. Meski telah Pihak ditetapkan sebagai polisian tersangka, bersama Rumah hingga kini Sakit Siti Asari Aisyah belum turut ditahan. Kompol 3 memfasilitasi menuturkan proses tersangka pemindahan awalnya jenazah berjanji guna akan memastikan kooperatif penanganan menjalani korban pemeriksaan. berjalan optimal. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusumo Tlogobungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol 3 Hadian Widya Wirata menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tribun Mimin kembali mengabarkan dari Lubuk Linggau. Saat ini Mimin masih berada di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau untuk melihat situasi terakhir ya. Saat ini 16 kantung jenazah korban kecelakaan lalu lintas dari bus ALS di Kabupaten Musirawas Utara masih ditempatkan di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau atau dititipkan sementara di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau. Nah, sekedar informasi pemirsa Tribunsum.com untuk update sementara dari pihak kepolisian mengabarkan bahwa rencananya karena ini merupakan kecelakaan nasional, sebanyak 16 kantung jenazah korban kecelakaan ini rencananya malam ini akan langsung diberangkatkan ke kota Palembang karena untuk proses identifikasinya sendiri rencananya akan dilakukan di kota Palembang karena mengingat kecelakaan ini merupakan kecelakaan nasional dan pihak Polda Sumsel langsung yang diinformasikan akan membawa jenazah para korban ini menuju kota Palembang. Nah, saat ini pihak Polres
atau Lubuk Linggau melalui Kapolres Lubuk Linggau tadi bisa menjelaskan kepada untuk warga yang hadir, terutama untuk dua korban yang berasal dari wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, dan juga untuk dijelaskan kepada mereka bahwa untuk jenazah untuk sementara belum bisa diambil karena harus menunggu identifikasi lapor dari Polda Sumsel. Dan informasi dari pihak kepolisian ataupun Polda Sumsel tadi menyebutkan bahwa jenazah hanya malam ini 16 kantung jenazah yang sementara ini dititipkan di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau ini rencananya akan dibawa pulang, akan dibawa maksud Mimin ke Kota Palembang. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal C junto pasal 12 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih Polisi dari mengungkap 50 penyebab kecelakaan antara bus ALS Penyelidikan dan mobil bermula dari tangki BBM laporan yang milik PT diterima polisi Seleraya pada di Kabupaten Musi Rawas Utara, Saat itu Sumatera korban Selatan. berinisial FA Kecelakaan yang tersebut berusia terjadi di 12 Jalan tahun Lintas melakukan Sumatera, pelaporan Kelurahan karena Karangjaya, mengalami Kecamatan kekerasan Karangjaya seksual. pada Dari Rabu sanalah 6 terungkap Mei bahwa Asari telah melakukan 2026. kekerasan berulang kali pada para Berdasarkan laporan santrinya. kepolisian, Asari total menggunakan korban modus meninggal dan dunia doktrin mencapai bahwa murid 16 orang, harus nurut terdiri dari pada kiai. 14 Dalam penumpang menangani bus kasus ALS ini, pihak dan 2 kepolisian orang juga dari menggandeng mobil sejumlah tangki pihak BBM. karena korbannya Sementara masih itu, di 4 bawah penumpang umur. dilaporkan selamat Pengasuh dan pondok saat ini pesantren menjalani ataupun perawatan PES di Dolo Puskesmas Kusumo Karangjaya. Kabupaten 3 Pati, diantaranya Jawa Tengah mengalami yang luka diduga bakar melakukan serius, kekerasan seksual sedangkan pada 1 orang santrinya lainnya kini resmi mengalami luka ditetapkan ringan. menjadi tersangka. Tersangka Identitas terancam belasan tahun pengemudi penjara bus atas ALS pasal diketahui berlapis dan perlindungan bernama anak Alif, serta tindak 44 pidana tahun, kekerasan warga seksual. Jawa Tengah. Sementara Kasatreskrim Kernet Polresta bernama Pati, Saf, Kompol 50 Dika tahun, yang Hadian keduanya Widya meninggal Wirata dunia. menuturkan pelaku Salah Asari satu telah orang ditetapkan menjadi lainnya tersangka bernama pada 28 Fadli April selamat dengan 2026 luka meski ringan. telah ditetapkan Adapun sebagai pengemudi tersangka mobil hingga tangki kini BBM Asari bernama belum Yanto ditahan. serta Kompol Dika penumpangnya menuturkan Martini tersangka juga awalnya dilaporkan berjanji meninggal akan dunia. kooperatif menjalani Kasat Atas pemeriksaan. Polres Jika nanti Muratara Asari AKP mangkir, M. Karim maka menyampaikan pengasuh bahwa Ponpes berdasarkan ini keterangan akan Kernet dijemput yang paksa selamat, dan bus ditahan. diduga oleng Dika saat mengatakan menghindari tersangka sesuatu terancam di penjara jalan. belasan tahun Bus setelah kemudian dijerat masuk dengan ke pasal lubang, berlapis, keluar jalur, yakni dan pasal bertabrakan 76E dengan junto mobil pasal tangki dari 82 arah Undang-Undang berlawanan. Perlindungan Anak dan Kebakaran atau hebat pasal yang terjadi 6C junto diduga pasal dipicu 15 ayat oleh 1 tumpahan huruf E bahan bakar Undang-Undang dari RI tangki nomor yang 12 menyambar tahun api saat 2022 kecelakaan tentang tindak berlangsung. pidana Selain kekerasan itu, satu seksual, unit sepeda yang motor mana milik ancaman penumpang pidananya bus minimal juga 5 ikut tahun hangus dan terbakar maksimal dalam 15 insiden tahun tersebut. penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusumo Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasatreskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Wirata menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak
dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusuma Tlogobung Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren sebanyak 16 korban tewas dalam kecelakaan bus ALS dan mobil tangki BBM PT Seleraya di Kabupaten Musirawas Utara Sumatera Selatan rencananya akan dibawa ke Palembang untuk proses identifikasi lanjutan. Seluruh jenazah yang telah dimasukkan ke dalam 16 kantong jenazah diberangkatkan dari Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau menuju Rumah Sakit Bayangkara Palembang menggunakan 16 ambulans dengan pengawalan ketat dari Polres Lubuk Linggau. Belum ditahan. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Aditya Bagus Arjunadi menyampaikan pemindahan ini dilakukan karena fasilitas identifikasi di Palembang lebih lengkap, termasuk keberadaan tim DVI yang siap melakukan proses identifikasi korban secara menyeluruh. Pihak polisian bersama Rumah Sakit Siti Aisyah turut memfasilitasi proses pemindahan jenazah guna memastikan penanganan korban berjalan RI optimal. Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusuma Tlogobung Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menuturkan
pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol 3 menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 12 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap bus ALS di Kabupaten Musirawas Utara masih ditempatkan di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau atau dititipkan sementara di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau. Nah, sekedar informasi pemirsa Tribun Sumsel.com untuk update sementara dari pihak kepolisian mengabarkan bahwa rencananya karena ini merupakan kecelakaan nasional, sebanyak 16 kantung jenazah korban kecelakaan ini rencananya malam ini akan langsung diberangkatkan ke Kota Palembang. Karena untuk proses identifikasinya sendiri rencananya akan dilakukan di Kota Palembang karena mengingat kecelakaan ini merupakan kecelakaan nasional dan pihak Polda Sumsel langsung yang diinformasikan akan membawa jenazah para korban ini menuju Kota Palembang. Nah, saat ini pihak Polres Kota Lubuk Linggau melalui Kapolres Lubuk Linggau tadi sudah menjelaskan kepada untuk warga yang hadir, terutama untuk 2 korban yang berasal dari wilayah Kabupaten Musirawas Utara dan juga untuk dijelaskan kepada mereka bahwa untuk jenazah untuk sementara belum bisa diambil karena harus menunggu identifikasi lapor dari Polda Sumsel. Dan informasi dari pihak kepolisian ataupun Polda Sumsel tadi menyebutkan bahwa jenazahnya malam ini 16 kantung jenazah yang sementara ini dititipkan di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau ini rencananya akan dibawa pulang, akan dibawa maksud Mimin ke Kota Palembang. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, pada Rabu 6 Mei 2026. seksual pada santrinya. Berdasarkan laporan kepolisian, total korban meninggal dunia mencapai 16 orang, terdiri dari 14 penumpang bus ALS dan 2 orang dari mobil tangki BBM. Sementara itu 4 penumpang dilaporkan selamat dan saat ini menjalani perawatan di Puskesmas Karangjaya. 3 diantaranya mengalami luka bakar serius, sedangkan 1 orang lainnya mengalami luka ringan. Identitas pengemudi bus ALS diketahui bernama Alif, 44 tahun, warga Jawa Tengah. Sementara Kenet bernama Saf, 50 tahun, yang keduanya meninggal dunia. Salah satu orang lainnya bernama Fadli selamat dengan luka ringan. Adapun pengemudi mobil tangki BBM bernama Yanto serta penumpangnya Martini juga dilaporkan meninggal dunia. Kasat Atas Polres Muratara AKP M Karim menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan Kenet yang selamat, bus diduga oleng saat menghindari sesuatu di jalan. Bus kemudian masuk ke lubang, keluar jalur dan bertabrakan dengan mobil tangki dari arah berlawanan. Kebakaran hebat yang terjadi diduga dipicu oleh tumpahan bahan bakar dari
tangki yang menyambar api saat kecelakaan berlangsung. Selain itu, satu unit sepeda motor milik penumpang bus juga ikut hangus terbakar dalam insiden tersebut. Pada para santrinya, Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau ponpes Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Nika Hadian Widya Wirata menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Nika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau ponpes Dolo Kusumo Tlogobung Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Nika Hadian Widya Wirata menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Nika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah. Pengasuh pondok pesantren atau ponpes Dolo Kusumo Tlogobung Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Nika Hadian Widya Wirata sebanyak 16 korban tewas dalam kecelakaan bus ALS dan mobil tangki BBM PT Seleraya di Kabupaten Musirawas, Utara Sumatera Selatan rencananya akan dibawa ke Palembang untuk proses identifikasi lanjutan. Seluruh jenazah yang telah dimasukkan ke dalam 16 kantong jenazah diberangkatkan dari Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau menuju Rumah Sakit Bayangkara
daerah Palembang menggunakan 16 ambulans dengan pengawalan ketat dari Polres Lubuk Linggau. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Aditya Bagus Arjunadi menyampaikan pemindahan ini dilakukan karena fasilitas identifikasi di Palembang lebih lengkap, termasuk keberadaan tim DVI yang siap melakukan proses identifikasi korban secara menyeluruh. Pihak polisian bersama Rumah Sakit Siti Aisyah turut memfasilitasi proses pemindahan jenazah guna memastikan penanganan korban berjalan optimal. FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusumo Tlogobungu Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol 3 Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol 3 menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 12 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juni 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian Rumah juga Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau atau dititipkan sementara di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau. Nah, sekedar informasi pemirsa Tribun Sumsel.com untuk update sementara dari pihak kepolisian mengabarkan bahwa rencananya karena ini merupakan kecelakaan nasional, sebanyak 16 kantung jenazah korban kecelakaan ini rencananya malam ini akan langsung diberangkatkan ke kota Palembang. Karena untuk proses identifikasinya sendiri rencananya akan dilakukan di kota Palembang karena mengingat kecelakaan ini merupakan kecelakaan nasional dan pihak Polda Sumsel langsung yang diinformasikan akan membawa jenazah para korban ini menuju kota Palembang. Nah, saat ini pihak Polres Kota Lubuk Linggau melalui Kapolres Lubuk Linggau tadi sudah menjelaskan kepada untuk warga yang hadir, terutama untuk 2 korban yang berasal dari wilayah Kabupaten Musirawas Utara, dan juga untuk dijelaskan kepada mereka bahwa untuk jenazah untuk sementara belum bisa diambil karena harus menunggu identifikasi lapor dari Polda Sumsel. Dan informasi dari pihak kepolisian ataupun Polda Sumsel tadi menyebutkan bahwa jenazahnya malam ini 16 kantung jenazah yang sementara ini dititipkan di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau ini rencananya akan dibawa pulang, akan dibawa maksud Mimin ke kota Palembang. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur.
Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusuma Kecelakaan. Kabupaten Pati, Jawa dulu Tengah yang Karangjaya. diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Polisi Tersangka terancam mengungkap belasan penyebab tahun penjara kecelakaan atas antara bus pasal ALS pelapis dan mobil tangki perlindungan BBM anak milik PT serta Seleraya tindak di pidana Kabupaten kekerasan Musi seksual. Rawas Utara, Sumatera Kasatreskrim Selatan. Polresta Kecelakaan Pati, tersebut Kompol terjadi di 3 Jalan Hadian Lintas Widya Sumatera, Wirata Kelurahan menuturkan Karangjaya, pelaku Kecamatan Asari telah Karangjaya ditetapkan pada menjadi Rabu tersangka 6 pada Mei 28 April 2026. 2026. Meski telah Berdasarkan ditetapkan laporan sebagai tersangka, kepolisian, hingga total kini korban Asari meninggal belum dunia ditahan. mencapai 16 Kompol orang, 3 terdiri dari menuturkan 14 tersangka awalnya penumpang bus berjanji akan ALS kooperatif dan 2 orang menjalani dari mobil pemeriksaan. tangki BBM. Jika nanti Asari Sementara mangkir, itu 4 maka penumpang pengasuh dilaporkan Ponpes selamat ini dan akan saat ini dijemput menjalani paksa perawatan di dan Puskesmas ditahan. Karangjaya. Dikematakan 3 tersangka diantaranya terancam mengalami penjara luka belasan bakar tahun serius, setelah dijerat sedangkan dengan 1 pasal orang berlapis, lainnya yakni mengalami pasal luka ringan. 76 junto pasal Identitas 82 pengemudi Undang-Undang bus Perlindungan ALS Anak diketahui dan atau pasal 6 bernama junto Alif, pasal 15 ayat 44 tahun, 1 huruf warga E Jawa Undang-Undang Tengah. RI nomor Sementara 12 tahun Kenet bernama 2022 Saf, tentang 50 tindak tahun, pidana yang keduanya meninggal kekerasan dunia. seksual. Yang Salah mana ancaman 1 pidananya orang minimal 5 lainnya tahun dan bernama maksimal Fadli 15 tahun selamat penjara. dengan luka Asari ringan. diduga melakukan Adapun pencabulan pengemudi terhadap mobil lebih dari tangki BBM 50 bernama santriwati. Yanto serta Penyelidikan penumpangnya bermula dari laporan Martini yang juga diterima polisi dilaporkan pada meninggal Juli dunia. 2024 silam. Kasat Atas Saat itu Polres korban berinisial Muratara FA yang AKP berusia M. Karim 12 tahun menyampaikan bahwa melakukan berdasarkan pelaporan keterangan karena Kenet mengalami yang selamat, kekerasan bus seksual. diduga Dari oleng sanalah saat terungkap bahwa menghindari Asari telah sesuatu di melakukan jalan. kekerasan berulang Bus kali kemudian pada masuk para ke lubang, santrinya. keluar Asari jalur dan menggunakan modus bertabrakan dan dengan doktrin mobil bahwa tangki murid dari harus arah nurut pada berlawanan. kiai. Dalam Kebakaran menangani hebat kasus yang ini, pihak terjadi kepolisian diduga juga dipicu menggandeng oleh sejumlah tumpahan pihak bahan karena bakar korbannya dari tangki masih yang di bawah menyambar umur. api saat Pengasuh kecelakaan pondok berlangsung. pesantren atau Ponpes Selain itu, Dolo 1 unit Kusuma sepeda motor milik Kabupaten penumpang Pati, Jawa bus Tengah juga yang ikut diduga hangus melakukan terbakar kekerasan dalam seksual insiden pada tersebut. santrinya kini resmi ditetapkan menjadi Kelas tersangka. beringin. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal Kalau berlapis bau dan oda itu perlindungan nggak anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kalau 10 Kasatreskrim Polresta Pati Kompol 3 Hadian Widya Wirata menuturkan Dah, tu pelaku dah kalau Asari tu, telah tutup ditetapkan tutup menjadi pelah, tersangka kira. pada Kalau bis 28 kecil, April bau enam. Kalau bis 2026. gede, Meski telah bau ditetapkan kalau. sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol 3 menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dikematakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76 junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6 junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusuma Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasatreskrim Polresta Pati Kompol 3 Hadian Widya Wirata menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol 3 menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dikematakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76 junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6 junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan
dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Sumotlogo Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol 3 Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol 3 menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. dalam kecelakaan bus ALS dan mobil tangki BBM PT Sileraya di Kabupaten Musirawas Utara Sumatera Selatan rencananya akan dibawa ke Palembang untuk proses identifikasi lanjutan. Seluruh jenazah yang telah dimasukkan ke dalam 16 kantong jenazah diberangkatkan dari Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau menuju Rumah Sakit Bayangkara Palembang menggunakan 16 ambulans dengan pengawalan ketat dari Polres Lubuk Linggau. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Aditya Bagus Arjunadi menyampaikan pemindahan ini dilakukan karena fasilitas identifikasi di Palembang lebih lengkap, termasuk keberadaan tim DVI yang siap melakukan proses identifikasi korban secara menyeluruh. Pihak polisian bersama Rumah Sakit Siti Aisyah turut memfasilitasi proses pemindahan jenazah guna memastikan penanganan korban berjalan optimal. Masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusumotlogo Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol 3 Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol 3 menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dikatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E Jungto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C Jungto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih berada di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau untuk melihat situasi terakhir ya. Saat ini 16 kantung jenazah korban kecelakaan lalu lintas dari bus ALS di Kabupaten Musirawas Utara masih ditempatkan di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau atau dititipkan sementara di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau. Nah, sekedar informasi pemirsa Tribun.com untuk update sementara dari pihak kepolisian mengabarkan bahwa rencananya karena ini merupakan kecelakaan nasional, sebanyak 16 kantung jenazah korban kecelakaan ini rencananya malam ini akan langsung diberangkatkan ke kota Palembang
Karena untuk proses identifikasinya sendiri rencananya akan dilakukan di Kota Palembang karena mengingat kecelakaan ini merupakan kecelakaan nasional dan pihak Polda Sumsel langsung yang diinformasikan akan membawa jenazah para korban ini menuju Kota Palembang. Nah, saat ini pihak Polres Kota Lubuk Linggau melalui Kapolres Lubuk Linggau tadi sudah menjelaskan kepada untuk keluarga yang hadir, terutama untuk 2 korban yang berasal dari wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, dan juga untuk dijelaskan kepada mereka bahwa untuk jenazah untuk sementara belum bisa diambil karena harus menunggu identifikasi platform dari Polda Sumsel. Dan informasi dari pihak kepolisian ataupun Polda Sumsel tadi menyebutkan bahwa jenazahnya malam ini 16 kantung jenazah yang sementara ini dititipkan di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau ini rencananya akan dibawa pulang, akan dibawa maksud Mimin ke Kota Palembang. Mobil gede. Pengasuh pondok pesantren ataupun PES Dolo Kusumot Logobungu Kabupaten Pati Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wirata menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka hingga kini Asari polisi mengungkap penyebab kecelakaan antara bus ALS dan mobil tangki BBM milik PT Seleraya di Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya pada Rabu 6 Mei 2026. Berdasarkan laporan kepolisian, total korban meninggal dunia mencapai 16 orang, terdiri dari 14 penumpang bus ALS dan 2 orang dari mobil tangki BBM. Sementara itu 4 penumpang dilaporkan selamat dan saat ini menjalani perawatan di Puskesmas Karangjaya. 3 diantaranya mengalami luka bakar serius, sedangkan 1 orang lainnya mengalami luka ringan. Identitas pengemudi bus ALS diketahui bernama Alif, 44 tahun, warga Jawa Tengah. Sementara Kenet bernama Saf, 50 tahun, yang keduanya meninggal dunia. Salah satu orang lainnya bernama Fadli selamat dengan luka ringan. Adapun pengemudi mobil tangki BBM bernama Yanto serta penumpangnya Martini juga dilaporkan meninggal dunia. Kasat Atas Polres Muratara AKP M Karim menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan Kenet yang selamat, bus diduga oleng saat menghindari sesuatu di jalan. Bus kemudian masuk ke lubang, keluar jalur dan bertabrakan dengan mobil tangki dari arah berlawanan. Kebakaran hebat yang terjadi diduga dipicu oleh tumpahan bahan bakar dari tangki yang menyambar api saat kecelakaan berlangsung. Selain itu, saat ini sepeda motor milik penumpang bus juga ikut hangus terbakar dalam insiden tersebut. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 14 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur.
Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusumo Tlogobung, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juni 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan laporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah hukum. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusumo Tlogobung, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan Sebanyak seksual, 16 korban tewas dalam kecelakaan bus ALS dan mobil tangki BBM PT Seleraya di Kabupaten Musirawas Utara Sumatera Selatan rencananya akan dibawa ke Palembang untuk proses identifikasi lanjutan. Seluruh jenazah yang telah dimasukkan ke dalam 16 kantong jenazah diberangkatkan dari Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau menuju Rumah Sakit Bayangkara Palembang menggunakan 16 ambulans dengan pengawalan ketat dari Polres Lubuk Linggau. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Aditya Bagus Arjunadi menyampaikan pemindahan ini dilakukan karena fasilitas identifikasi di Palembang lebih lengkap, termasuk keberadaan tim DVI yang siap melakukan proses identifikasi korban secara menyeluruh. Pihak polisian bersama Rumah Sakit Siti Aisyah turut memfasilitasi proses pemindahan jenazah guna memastikan penanganan korban berjalan Kasat Reskrim optimal. Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak
dan atau pasal 6C Junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusumo Lembung Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal Assalamualaikum berlapis warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tribun anak Sumsel.com, serta Mimin tindak kembali pidana melaporkan dari kekerasan Pinggau. seksual. Saat ini Mimin masih berada di rumah sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau untuk melihat situasi terakhir ya. Saat ini 16 kantung jenazah korban kecelakaan lalu lintas dari bus ALS di Kabupaten Musirawas Utara masih ditempatkan di rumah sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau atau dititipkan sementara di rumah sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau. Nah, sekedar informasi pemirsa Tribun Sumsel.com untuk update sementara dari pihak kepolisian mengabarkan bahwa rencananya karena ini merupakan kecelakaan nasional, sebanyak 16 kantung jenazah korban kecelakaan ini rencananya malam ini akan langsung diberangkatkan ke Kota Palembang. Karena untuk proses identifikasinya sendiri rencananya akan dilakukan di Kota Palembang karena mengingat kecelakaan ini merupakan kecelakaan nasional dan pihak Polda Sumsel langsung yang diinformasikan akan membawa jenazah para korban ini menuju Kota Palembang. Nah, saat ini pihak Polres Kota Lubuk Linggau melalui Kapolres Lubuk Linggau tadi sudah menjelaskan kepada untuk warga yang hadir, terutama untuk dua korban yang berasal dari wilayah Kabupaten Musirawas Utara, dan juga untuk dijelaskan kepada mereka bahwa untuk jenazah untuk sementara belum bisa diambil karena harus menunggu identifikasi platform dari Polda Sumsel. Dan informasi dari pihak kepolisian maupun Polda Sumsel tadi menyebutkan bahwa jenazahnya malam ini 16 kantung jenazah yang sementara ini dititipkan di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau ini rencananya akan dibawa pulang, akan dibawa maksud Mimin ke Kota Palembang. Kasatreskrim Polresta Pati Kompol 3 Dia Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol 3 menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dikematakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E Junto pasal Polisi 82 mengungkap penyebab Undang-Undang kecelakaan antara Perlindungan bus Anak dan ALS atau dan pasal mobil tangki 6C BBM Junto milik PT pasal Seleraya 15 di ayat 1 Kabupaten huruf E Musirawas Undang-Undang Utara, RI nomor 12 Sumatera tahun Selatan. 2022 Kecelakaan tersebut tentang terjadi tindak di Jalan pidana Lintas kekerasan Sumatera, Kelurahan seksual, Karangjaya, yang mana Kecamatan ancaman Karangjaya pidananya minimal pada 5 Rabu tahun dan 6 Mei maksimal 15 tahun 2026. penjara. Asari diduga melakukan Berdasarkan laporan pencabulan terhadap kepolisian, lebih dari total korban 50 meninggal dunia santriwati. mencapai 16 Penyelidikan orang, bermula terdiri dari laporan yang 14 diterima penumpang polisi bus pada Juli ALS 2024 dan 2 orang silam. dari Saat mobil itu korban tangki berinisial BBM. FA yang Sementara berusia itu 15 4 tahun penumpang dilaporkan melakukan selamat pelaporan dan saat karena ini menjalani mengalami perawatan di kekerasan Puskesmas seksual. Dari sanalah Karangjaya. terungkap 3 bahwa diantaranya Asari telah mengalami melakukan luka bakar kekerasan berulang serius, kali pada sedangkan para 1 orang santrinya. lainnya Asari mengalami menggunakan luka modus ringan. dan doktrin bahwa murid Identitas harus nurut pengemudi pada bus kiai. ALS Dalam menangani diketahui kasus ini, pihak bernama kepolisian Alif, juga 44 menggandeng tahun, sejumlah pihak warga karena Jawa korbannya Tengah. masih di Sementara bawah kernet umur. bernama Saf, Pengasuh pondok 50 pesantren tahun, atau yang keduanya Ponpes meninggal Dolo dunia. Kusumo Lembung Salah Kabupaten satu Pati, Jawa orang Tengah yang lainnya
diduga melakukan bernama kekerasan Fadli seksual pada selamat santrinya dengan kini luka resmi ringan. ditetapkan menjadi Adapun tersangka. pengemudi mobil Tersangka tangki terancam belasan BBM tahun penjara bernama atas Yanto pasal serta berlapis penumpangnya dan perlindungan Martini anak juga serta dilaporkan tindak pidana meninggal dunia. kekerasan seksual. Kasat Lantas Kasat Polres Reskrim Polresta Muratara Pati AKP Kompol M. Dika Karim menyampaikan Hadian bahwa Widya berdasarkan Wirata keterangan menuturkan kernet yang pelaku selamat, Asari telah bus ditetapkan diduga menjadi oleng tersangka saat pada menghindari 28 sesuatu April di jalan. 2026. Bus kemudian Meski telah masuk ke ditetapkan lubang, sebagai keluar tersangka, jalur, hingga dan kini Asari bertabrakan belum dengan ditahan. mobil tangki Kompol dari Dika arah menuturkan berlawanan. tersangka awalnya Kebakaran berjanji hebat akan yang terjadi kooperatif diduga menjalani dipicu oleh pemeriksaan. tumpahan bahan Jika nanti bakar dari Asari tangki mangkir, yang maka menyambar api pengasuh saat ponpes kecelakaan ini akan berlangsung. dijemput paksa Selain dan itu, satu ditahan. unit sepeda Dika motor milik mengatakan penumpang tersangka bus terancam juga ikut penjara hangus belasan terbakar tahun setelah dalam dijerat dengan insiden pasal tersebut. berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan laporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau ponpes Dolokusumo Lokobumu Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wirata menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau ponpes Dolokusumo Lokobumu Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wirata menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15
15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami Sebanyak kekerasan 16 korban seksual. tewas dalam Dari sanalah kecelakaan terungkap bus bahwa Asari ALS telah dan mobil melakukan tangki kekerasan BBM berulang PT kali Sileraya pada di para Kabupaten santrinya. Musirawas, Asari Utara menggunakan Sumatera modus Selatan, dan doktrin rencananya bahwa akan dibawa murid ke harus Palembang nurut pada untuk proses kiai. Dalam identifikasi menangani kasus ini lanjutan. pihak kepolisian juga Seluruh menggandeng jenazah sejumlah yang pihak telah karena dimasukkan korbannya ke dalam masih di 16 bawah kantong umur. jenazah Pengasuh pondok pesantren diberangkatkan atau dari Ponpes Rumah Sakit Dolo Siti Kusumo Aisyah Kota Telogobung, Lubuk Kabupaten Linggau Pati, Jawa menuju Tengah Rumah yang Sakit diduga Bayangkara melakukan Palembang kekerasan menggunakan seksual pada 16 santrinya ambulans kini resmi dengan ditetapkan pengawalan ketat menjadi dari tersangka. Polres Tersangka Lubuk terancam Linggau. belasan tahun penjara atas pasal Kapolres berlapis Lubuk dan Linggau perlindungan AKBP anak Aditya serta Bagus tindak pidana Arjunadi kekerasan menyampaikan seksual. pemindahan ini dilakukan Kasatreskrim karena Polresta fasilitas Pati identifikasi Kompol di Dika Palembang Hadian Widya lebih Wiratama lengkap, menuturkan termasuk pelaku Asari keberadaan telah tim ditetapkan DVI menjadi yang siap tersangka melakukan pada 28 proses April identifikasi korban 2026. secara Meski telah menyeluruh. ditetapkan sebagai tersangka, Pihak hingga polisian kini Asari bersama Rumah belum Sakit Siti ditahan. Aisyah Kompol turut Dika menuturkan memfasilitasi tersangka awalnya proses berjanji pemindahan akan jenazah kooperatif guna memastikan menjalani pemeriksaan. penanganan korban Jika nanti berjalan Asari optimal. mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusumo Telogobung, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasatreskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan Assalamualaikum tersangka warahmatullahi awal wabarakatuh. Mirsa berjanji Tribun akan Sum.com, kooperatif kembali mengabarkan dari menjalani Kota Lubuk Linggau. pemeriksaan. Jika nanti Saat Asari ini Mimin mangkir, masih maka berada di Rumah pengasuh Sakit Ponpes ini Siti Aisyah akan Kota Lubuk dijemput Linggau paksa untuk dan melihat ditahan. situasi Dika mengatakan terakhir. tersangka terancam Saat ini penjara 16 belasan kantung tahun jenazah setelah dijerat dengan korban pasal kecelakaan berlapis, lalu lintas yakni dari pasal 76E junto bus pasal ALS di Kabupaten 82 Musirawas Undang-Undang Utara Perlindungan Anak masih dan atau pasal 6C junto ditempatkan di pasal 15 ayat 1 Rumah Sakit huruf Siti E Aisyah Kota Lubuk Linggau Undang-Undang atau RI nomor dititipkan 12 sementara tahun di Rumah Sakit Siti 2022 Aisyah tentang Kota Lubuk tindak Linggau. pidana Nah, sekedar kekerasan informasi seksual, pemirsa Tribun yang mana Sum.com ancaman untuk update pidananya sementara minimal dari 5 pihak tahun kepolisian dan maksimal mengabarkan bahwa 15 rencananya tahun penjara. karena ini Asari merupakan diduga melakukan pencabulan kecelakaan terhadap nasional, lebih dari 50 sebanyak santriwati. 16 kantung Penyelidikan jenazah bermula dari korban laporan yang kecelakaan diterima ini polisi rencananya pada malam Juli ini akan langsung 2024 diberangkatkan ke silam. Kota Saat itu Palembang. korban berinisial Karena FA untuk yang proses berusia 15 identifikasinya tahun sendiri melakukan rencananya pelaporan karena mengalami akan kekerasan dilakukan di Kota seksual. Palembang Dari karena sanalah mengingat terungkap bahwa Asari telah melakukan kecelakaan kekerasan ini berulang merupakan kali kecelakaan pada nasional para santrinya. dan Asari menggunakan modus dan pihak doktrin bahwa murid harus nurut pada Polda Sumsel kiai. langsung yang Dalam menangani diinformasikan kasus akan ini pihak membawa kepolisian juga menggandeng sejumlah jenazah pihak para karena korban ini korbannya menuju masih Kota di Palembang. bawah Nah, saat ini Pengasuh pondok pihak pesantren Polres atau Kota Lubuk Ponpes Linggau Dolo melalui Kusumo Kapolres Lubuk Telogobung, Linggau tadi sudah Kabupaten menjelaskan Pati, kepada Jawa Tengah, untuk yang diduga warga yang melakukan hadir, kekerasan terutama untuk dua seksual pada korban santrinya, yang berasal kini dari resmi wilayah ditetapkan Kabupaten Musirawas menjadi Utara tersangka. dan Tersangka juga terancam belasan tahun penjara atas pasal untuk berlapis dan dijelaskan perlindungan kepada mereka anak bahwa serta untuk tindak jenazah untuk pidana sementara belum kekerasan bisa seksual. diambil karena harus menunggu Kasatreskrim identifikasi Polresta lapor Pati dari Polda Kompol Sumsel. Dika Hadian Dan Widya informasi Wiratama dari pihak menuturkan kepolisian ataupun pelaku Polda Asari Sumsel telah tadi menyebutkan ditetapkan bahwa menjadi tersangka pada jenazahnya 28 malam ini 16 kantung 2026. jenazah yang
saat telah yang ditetapkan sebagai tersangka sementara ini hingga dititipkan kini di Rumah Asari Sakit Siti Aisyah Kota ditahan. Linggau ini rencananya Menuturkan akan dibawa tersangka pulang, awalnya berjanji akan dibawa kooperatif Maksud Mimin ke menjalani Kota pemeriksaan. Palembang. Jika nanti Asari lewat mangkir, LS. maka pengasuh Mobil gede Ponpes ini LS. akan dijemput paksa Bisa. dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E Junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C Junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 Polisi mengungkap santriwati. penyebab kecelakaan antara bus ALS dan mobil tangki BBM milik PT Seleraya di Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya pada Rabu 6 Mei 2026. Pada para santrinya, Berdasarkan laporan kepolisian, total korban meninggal dunia mencapai 16 orang, terdiri dari 14 penumpang bus ALS dan 2 orang dari mobil tangki BBM. Sementara itu 4 penumpang dilaporkan selamat dan saat ini menjalani perawatan di Puskesmas Karangjaya. 3 diantaranya mengalami luka bakar serius, sedangkan 1 orang lainnya mengalami luka ringan. Identitas pengemudi bus ALS diketahui bernama Alif, 44 tahun, warga Jawa Tengah. Sementara kernet bernama Saf, 50 tahun, yang keduanya meninggal dunia. Salah satu orang lainnya bernama Fadli selamat dengan luka ringan. Adapun pengemudi mobil tangki BBM bernama Yanto serta penumpangnya Martini juga dilaporkan meninggal dunia. Kasat Atas Polres Muratara AKP M Karim menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan kernet yang selamat, bus diduga oleng saat menghindari sesuatu di jalan. Bus kemudian masuk ke lubang, keluar jalur dan bertabrakan dengan mobil tangki dari arah berlawanan. Kebakaran hebat yang terjadi diduga dipicu oleh tumpahan bahan bakar dari tangki yang menyambar api saat kecelakaan berlangsung. Selain itu, satu unit sepeda motor milik penumpang bus juga ikut hangus terbakar dalam insiden Asari tersebut. diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren ataupun PES Dolo Kusuma Logogung Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wirata menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E Junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C Junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur.
Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusumo Tlogobu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol 3 Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol 3 menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes sebanyak 16 korban tewas dalam kecelakaan bus ALS dan mobil tangki BNPT Seleraya di Kabupaten Musirawas, Utara Sumatera Selatan rencananya akan dibawa ke Palembang untuk proses identifikasi lanjutan. Seluruh jenazah yang telah dimasukkan ke dalam 16 kantong jenazah diberangkatkan dari Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau menuju Rumah Sakit Bayangkara Palembang menggunakan 16 ambulans dengan pengawalan ketat dari Polres Lubuk Linggau. Kompol 3 menuturkan Kapolres Lubuk Linggau AKBP Aditya Bagus Arjunadi menyampaikan pemindahan ini dilakukan karena fasilitas identifikasi di Palembang lebih lengkap, termasuk keberadaan tim DVI yang siap melakukan proses identifikasi korban secara menyeluruh. Pihak polisian bersama Rumah Sakit Siti Aisyah turut memfasilitasi proses pemindahan jenazah guna memastikan penanganan korban berjalan optimal. Tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusumo Tlogobu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol 3 Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol 3 menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan
dan Saat maksimal ini 16 kantung 15 tahun jenazah penjara. Asari korban diduga kecelakaan lalu melakukan lintas penjambulan dari terhadap lebih dari 50 bus ALS di Kabupaten santriwati. Musirawas Utara Penyelidikan bermula masih dari laporan yang diterima polisi pada ditempatkan Juli di 2024 Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau atau dititipkan sementara di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau. Nah, sekedar informasi pemirsa Tribun Sumsel.com untuk update sementara dari pihak kepolisian mengabarkan bahwa rencananya karena ini merupakan kecelakaan nasional, sebanyak 16 kantung jenazah korban kecelakaan ini rencananya malam ini akan langsung diberangkatkan ke Kota Palembang. Karena untuk proses identifikasinya sendiri rencananya akan dilakukan di Kota Palembang karena mengingat kecelakaan ini merupakan kecelakaan nasional dan pihak Polda Sumsel langsung yang diinformasikan akan membawa jenazah para korban ini menuju Kota Palembang. Nah, saat ini pihak Polres Kota Lubuk Linggau melalui Kapolres Lubuk Linggau tadi sudah menjelaskan kepada untuk warga yang hadir, terutama untuk 2 korban yang berasal dari wilayah Kabupaten Musirawas Utara dan juga untuk dijelaskan kepada mereka bahwa untuk jenazah untuk sementara belum bisa diambil karena harus menunggu identifikasi platform dari Polda Sumsel. Dan informasi dari pihak kepolisian ataupun Polda Sumsel tadi menyebutkan bahwa jenazahnya malam ini 16 kantung jenazah yang sementara ini dititipkan di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau ini rencananya akan dibawa pulang, akan dibawa maksud Mimin ke Kota Palembang. lewat ALS tentang mobil tindak gede pidana ALS. kekerasan seksual Bisa. yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun Oi. penjara. Asari diduga melakukan Kalau penjambulan betul, terhadap lebih dari 50 santriwati. Wah, Penyelidikan ini bermula empat. dari laporan yang diterima polisi pada lagi Juli dulu. 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA Lah, tuh, yang nak. berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah dulu, melakukan Karanjaya. kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari Mobil. menggunakan modus dan doktrin bahwa Polisi murid mengungkap harus penyebab nurut pada kecelakaan kiai. antara bus Dalam ALS menangani dan kasus mobil ini, tangki pihak BBM milik kepolisian PT juga Seleraya di menggandeng sejumlah Kabupaten pihak Musi karena Rawas korbannya Utara, masih di Sumatera bawah Selatan. umur. Kecelakaan Pengasuh tersebut Pondok terjadi di Pesantren Jalan ataupun Lintas PES Sumatera, Dolo Kelurahan Kusuma Karangjaya, Telogong, Kecamatan Kabupaten Pati, Karangjaya Jawa Tengah, pada yang Rabu diduga 6 melakukan Mei kekerasan seksual pada 2026. santrinya kini resmi ditetapkan Berdasarkan menjadi laporan tersangka. kepolisian, Tersangka total terancam korban belasan tahun meninggal penjara dunia atas mencapai pasal 16 pelapis orang, dan terdiri dari perlindungan 14 anak serta penumpang tindak bus pidana ALS kekerasan dan 2 seksual. orang dari mobil Kasat tangki Reskrim BBM. Polresta Pati, Sementara itu, Kompol 4 Hadian penumpang Widya dilaporkan Wirata selamat dan saat ini menuturkan menjalani pelaku Asari perawatan di telah ditetapkan Puskesmas menjadi Karangjaya. tersangka 3 diantaranya 28 mengalami April luka bakar 2026. serius, Meski telah sedangkan ditetapkan 1 orang sebagai lainnya tersangka, mengalami hingga kini luka ringan. Asari belum ditahan. Identitas Kompol Hika pengemudi menuturkan bus tersangka ALS awalnya berjanji diketahui akan kooperatif bernama menjalani Alif, 44 pemeriksaan. tahun, warga Jika nanti Jawa Asari Tengah. mangkir, Sementara maka Kernet pengasuh bernama Ponpes Saf, ini akan 50 tahun, dijemput yang paksa keduanya dan meninggal dunia. ditahan. Dikematakan, Salah tersangka satu orang terancam lainnya penjara belasan bernama tahun setelah dijerat Fadli dengan selamat pasal dengan berlapis, luka yakni ringan. pasal 76 Adapun E pengemudi junto pasal mobil tangki 82 BBM Undang-Undang bernama Perlindungan Yanto Anak serta dan atau penumpangnya pasal 6 J Martini junto juga pasal dilaporkan 15 ayat meninggal 1 dunia. huruf E Undang-Undang Kasat RI Atas nomor 12 Polres tahun 2022 Muratara AKP tentang M. Karib tindak pidana menyampaikan bahwa kekerasan berdasarkan seksual, keterangan Kernet yang yang mana selamat, ancaman pidananya bus minimal diduga 5 tahun oleng saat dan maksimal menghindari 15 sesuatu tahun di jalan. penjara. Bus Asari kemudian diduga masuk ke melakukan lubang, penjambulan keluar terhadap lebih jalur, dari dan 50 bertabrakan dengan santriwati. mobil tangki Penyelidikan dari arah bermula dari berlawanan. laporan yang diterima polisi Kebakaran pada hebat Juli yang terjadi 2024 diduga silam. dipicu Saat oleh itu korban tumpahan bahan berinisial bakar FA dari yang berusia tangki yang 15 menyambar tahun api saat melakukan kecelakaan pelaporan karena berlangsung. mengalami kekerasan Selain itu, seksual. satu unit Dari sepeda sanalah motor milik terungkap bahwa penumpang Asari bus telah juga ikut melakukan hangus kekerasan terbakar berulang kali dalam pada insiden para tersebut. santrinya. Asari menggunakan modus dan Gas doktrin beringin. bahwa murid harus nurut pada kiai. Kalau Dalam menangani belum kasus baun ini, oda pihak itu nggak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren ataupun PES Dolo Kusuma tutup melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Hika Hadian Widya Wirata menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan.
Kompol 3 menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau ponpes Dolo Kusumot Lokobung, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol 3 Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol 3 menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau ponpes Dolo Kusumot Lokobung, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol 3 Hadian Widya Wiratama menuturkan sebanyak 16 korban tewas dalam kecelakaan bus ALS dan mobil tangki BBM PT Seleraya di Kabupaten Musirawas, Utara Sumatera Selatan rencananya akan dibawa ke Palembang untuk proses identifikasi lanjutan. Seluruh jenazah yang telah dimasukkan ke dalam 16 kantong jenazah diberangkatkan dari Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau menuju Rumah Sakit Bayangkara Palembang menggunakan 16 ambulans dengan pengawalan ketat dari Polres Lubuk Linggau. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Aditya Bagus Arjunadi menyampaikan pemindahan ini dilakukan karena fasilitas identifikasi di Palembang lebih lengkap, termasuk keberadaan tim DVI yang siap melakukan proses identifikasi korban secara menyeluruh. Pihak polisian bersama Rumah Sakit Siti Aisyah turut memfasilitasi proses pemindahan jenazah guna memastikan penanganan korban berjalan optimal. 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur.
Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusuma Blokobung Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari manggil, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 12 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini pihak ditempatkan di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau atau dititipkan sementara di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau. Nah, sekedar informasi pemirsa Tribun Sumsel.com untuk update sementara dari pihak kepolisian mengabarkan bahwa rencananya karena ini merupakan kecelakaan nasional, sebanyak 16 kantung jenazah korban kecelakaan ini rencananya malam ini akan langsung diberangkatkan ke Kota Palembang. Karena untuk proses identifikasinya sendiri rencananya akan dilakukan di Kota Palembang karena mengingat kecelakaan ini merupakan kecelakaan nasional dan pihak Polda Sumsel langsung yang diinformasikan akan membawa jenazah para korban ini menuju Kota Palembang. Nah, saat ini pihak Polres Kota Lubuk Linggau melalui Kapolres Lubuk Linggau tadi sudah menjelaskan kepada untuk warga yang hadir, terutama untuk 2 korban yang berasal dari wilayah Kabupaten Musirawas Utara, dan juga untuk dijelaskan kepada mereka bahwa untuk jenazah untuk sementara belum bisa diambil karena harus menunggu identifikasi platform dari Polda Sumsel. Dan informasi dari pihak kepolisian ataupun Polda Sumsel tadi menyebutkan bahwa jenazahnya malam ini 16 kantung jenazah yang sementara ini dititipkan di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau ini rencananya akan dibawa pulang, akan dibawa maksud Mimin ke Kota Palembang. FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusuma Blokobung Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun Polisi penjara mengungkap atas penyebab pasal kecelakaan berlapis antara dan bus perlindungan ALS dan anak mobil serta tangki tindak BBM pidana milik PT kekerasan Seleraya di seksual. Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya pada Rabu 6 Mei 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, berdasarkan laporan kepolisian, total korban meninggal dunia mencapai 16 orang, terdiri dari 14 penumpang bus ALS dan 2 orang dari mobil tangki BBM. Sementara itu 4 penumpang dilaporkan selamat dan saat ini menjalani perawatan di Puskesmas Karangjaya. 3 diantaranya mengalami luka bakar serius, sedangkan 1 orang lainnya mengalami luka ringan. Identitas pengemudi bus ALS diketahui
Junto Pasal 15 bernama ayat 1 Alif, huruf E 44 tahun, Undang-Undang RI warga Nomor Jawa 12 tahun Tengah. 2022 Sementara Kernet tentang bernama tindak pidana Saf, 50 kekerasan tahun, yang keduanya seksual, meninggal yang mana dunia. ancaman pidananya minimal 5 Satu tahun orang dan lainnya maksimal 15 bernama tahun penjara. Fadli selamat Asari diduga dengan melakukan luka pencabulan ringan. terhadap lebih Adapun dari pengemudi 50 mobil tangki santriwati. BBM bernama Penyelidikan Yanto bermula serta dari laporan yang penumpangnya diterima polisi pada Martini Juli juga dilaporkan 2024 meninggal silam. dunia. Saat itu korban Kasat Lantas berinisial Polres FA yang berusia 15 Muratara tahun AKP M. Karim melakukan menyampaikan pelaporan bahwa karena mengalami berdasarkan kekerasan keterangan Kernet yang seksual. selamat, Dari sanalah bus terungkap diduga bahwa oleng Asari saat telah melakukan menghindari kekerasan sesuatu berulang di kali jalan. pada para Bus kemudian santrinya. masuk ke Asari lubang, menggunakan keluar modus jalur, dan dan doktrin bahwa bertabrakan murid dengan harus mobil nurut tangki pada dari kiai. arah Dalam berlawanan. menangani kasus ini pihak Kebakaran hebat kepolisian yang juga terjadi menggandeng diduga sejumlah pihak dipicu karena oleh tumpahan korbannya bahan masih di bakar bawah dari umur. tangki yang menyambar Pengasuh api pondok saat pesantren ataupun kecelakaan PES berlangsung. Dolo Kusumo Selain itu, Tlogobung, saat unit Kabupaten sepeda Pati, motor Jawa milik Tengah yang penumpang diduga bus melakukan juga ikut kekerasan hangus seksual terbakar pada dalam santrinya insiden kini resmi tersebut. ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren ataupun PES Dolo Kusumo Tlogobung, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren ataupun PES Dolo Kusumo Tlogobung, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika
Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol 3 menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan sebanyak ditahan. 16 korban tewas dalam kecelakaan bus ALS dan mobil tangki BBM PT Seleraya di Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan rencananya akan dibawa ke Palembang untuk proses identifikasi lanjutan. Seluruh jenazah yang telah dimasukkan ke dalam 16 kantong jenazah diberangkatkan dari Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau menuju Rumah Sakit Bayangkara Palembang menggunakan 16 ambulans dengan pengawalan ketat dari Polres Lubuk Linggau. Penyelidikan bermula dari Kapolres laporan Lubuk yang Linggau AKBP Aditya Bagus Arjunadi menyampaikan pemindahan ini dilakukan karena fasilitas identifikasi di Palembang lebih lengkap, termasuk keberadaan tim DVI yang siap melakukan proses identifikasi korban secara menyeluruh. Pihak polisian bersama Rumah Sakit Siti Aisyah turut memfasilitasi proses pemindahan jenazah guna memastikan penanganan korban berjalan optimal. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusumot Logobungu Kabupaten Pati Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol 3 Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol 3 menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus tunduk kepada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di saat bawah. ini Mimin masih berada di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau untuk melihat situasi terakhir ya. Saat ini 16 kantung jenazah korban kecelakaan lalu lintas dari bus ALS di Kabupaten Musi Rawas Utara masih ditempatkan di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau atau dititipkan sementara di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau. Nah, sekedar informasi pemirsa tribun.sum.com untuk update sementara dari pihak kepolisian mengabarkan bahwa rencananya karena ini merupakan kecelakaan nasional, sebanyak 16 kantung jenazah korban kecelakaan ini rencananya malam ini akan langsung diberangkatkan ke Kota Palembang. Karena untuk proses identifikasinya sendiri rencananya akan dilakukan di Kota Palembang karena mengingat kecelakaan ini merupakan kecelakaan nasional dan pihak Polda Sumsel langsung yang diinformasikan akan membawa jenazah para korban ini menuju Kota Palembang. Nah, saat ini pihak Polres Kota Lubuk Linggau melalui Kapolres Lubuk Linggau tadi sudah menjelaskan kepada untuk warga yang hadir, terutama untuk dua korban yang berasal dari wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dan juga untuk dijelaskan kepada mereka bahwa untuk jenazah
jenazah untuk sementara belum bisa diambil karena harus menunggu identifikasi lapor dari Polda Sumsel. Dan informasi dari pihak kepolisian ataupun Polda Sumsel tadi menyebutkan bahwa jenazahnya malam ini 16 kantung jenazah yang sementara ini dititipkan di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau ini rencananya akan dibawa pulang, maksudnya ke Kota Palembang. Tangki lewat ALS. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusuma Tlogobung Kabupaten Pati Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal pelapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Polisi mengungkap penyebab kecelakaan antara bus ALS dan mobil tangki BBM milik PT Seleraya di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya pada Rabu 6 Mei 2026. Berdasarkan laporan kepolisian, total korban meninggal dunia mencapai 16 orang, terdiri dari 14 penumpang bus ALS dan 2 orang dari mobil tangki BBM. Sementara itu 4 penumpang dilaporkan selamat dan saat ini menjalani perawatan di Puskesmas Karangjaya. 3 diantaranya mengalami luka bakar serius, sedangkan 1 orang lainnya mengalami luka ringan. Identitas pengemudi bus ALS diketahui bernama Alif, 44 tahun, warga Jawa Tengah. Sementara Kernet bernama Saf, 50 tahun, yang keduanya meninggal dunia. Salah satu orang lainnya bernama Fadli selamat dengan luka ringan. Adapun pengemudi mobil tangki BBM bernama Yanto serta penumpangnya Martini juga dilaporkan meninggal dunia. Kasat Atas Polres Muratara AKP M Karim menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan Kernet yang selamat, bus diduga oleng saat menghindari sesuatu di jalan. Bus kemudian masuk ke lubang, keluar jalur dan bertabrakan dengan mobil tangki dari arah berlawanan. Kebakaran hebat yang terjadi diduga dipicu oleh tumpahan bahan bakar dari tangki yang menyambar api saat kecelakaan berlangsung. Selain itu, 1 unit sepeda motor milik penumpang bus juga ikut hangus terbakar dalam insiden tersebut. Tersangka hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 26E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusuma Tlogobung Kabupaten Pati Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan.
Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusumotoku Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol 3 Hadian Widya Wirata menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol 3 menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari manggil, maka pengasuh Polres ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Sebanyak 16 korban tewas dalam kecelakaan bus ALS dan mobil tangki BBM PT Sileraya di Kabupaten Musirawas Utara Sumatera Selatan rencananya akan dibawa ke Palembang untuk proses identifikasi lanjutan. Seluruh jenazah yang telah dimasukkan ke dalam 16 kantong jenazah diberangkatkan dari Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau menuju Rumah Sakit Bayangkara Palembang menggunakan 16 ambulans dengan pengawalan ketat dari Polres Lubuk Linggau. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Aditya Bagus Arjunadi menyampaikan pemindahan ini dilakukan karena fasilitas identifikasi di Palembang lebih lengkap, termasuk keberadaan tim DVI yang siap melakukan proses identifikasi korban secara menyeluruh. Pihak kepolisian bersama Rumah Sakit Siti Aisyah turut memfasilitasi proses pemindahan jenazah guna memastikan penanganan korban berjalan optimal. Kompol Dika Hadian Widya Wirata menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusumotoku Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan
kembali mengabarkan dari Kota Lubuk Linggau. Kasat Reskrim Polresta Saat Pati, ini Mimin Kompol masih 3 berada di Hadian Rumah Widya Sakit Wirata Siti Aisyah Kota Lubuk pelaku Linggau Asari untuk telah melihat ditetapkan menjadi situasi tersangka pada terakhir ya. 28 Saat April ini 16 kantung 2026. jenazah Meski telah ditetapkan korban sebagai kecelakaan lalu tersangka, lintas hingga dari kini Asari belum bus ditahan. ALS di Kabupaten Kompol 3 Musirawas menuturkan Utara tersangka awalnya masih berjanji akan kooperatif ditempatkan di menjalani pemeriksaan. Rumah Sakit Siti Aisyah Jika Kota nanti Lubuk Linggau Asari atau mangkir, dititipkan maka sementara di Rumah Sakit pengasuh Siti Ponpes ini Aisyah Kota akan Lubuk Linggau. dijemput paksa Nah, sekedar dan informasi ditahan. pemirsa tribun.com Dikematakan untuk update tersangka sementara terancam dari pihak penjara kepolisian belasan tahun setelah mengabarkan dijerat bahwa dengan rencananya pasal karena ini berlapis, merupakan yakni pasal 76E Junto kecelakaan pasal nasional 82 Undang-Undang sebanyak Perlindungan 16 Anak kantung dan jenazah atau pasal 6J korban Junto kecelakaan pasal ini 12 rencananya ayat malam 1 ini akan huruf langsung E diberangkatkan ke Undang-Undang Kota RI nomor Palembang 12 tahun karena 2022 untuk proses tentang tindak identifikasinya pidana sendiri kekerasan rencananya seksual, yang mana akan ancaman dilakukan di Kota pidananya Palembang minimal 5 karena tahun mengingat dan maksimal 15 tahun kecelakaan penjara. ini merupakan Asari kecelakaan diduga nasional melakukan pencabulan dan terhadap lebih dari 50 pihak santriwati. Penyelidikan bermulai dari Polda laporan Sumsel yang langsung diterima yang polisi pada diinformasikan Juli akan membawa 2024 silam. Saat itu korban jenazah para berinisial korban FA ini yang menuju berusia Kota 15 Palembang. tahun Nah, saat ini melakukan pelaporan karena pihak mengalami Polres Kota kekerasan Lubuk Linggau seksual. melalui Kapolres Dari Lubuk sanalah Linggau tadi terungkap sudah bahwa menjelaskan Asari kepada telah untuk melakukan warga yang kekerasan hadir berulang terutama kali untuk pada dua para korban santrinya. yang berasal Asari dari wilayah menggunakan Kabupaten modus Musirawas dan Utara doktrin dan bahwa murid juga harus nurut pada kiai. untuk Dalam menangani kasus ini, dijelaskan pihak kepada mereka kepolisian bahwa untuk juga jenazah untuk menggandeng sementara sejumlah belum pihak bisa karena diambil karena korbannya harus masih menunggu di bawah identifikasi umur. lapor dari Pengasuh Polda pondok Sumsel pesantren atau dan Ponpes informasi Dolo dari pihak Kusumo kepolisian Tlopo, ataupun Polda Kabupaten Sumsel tadi Pati, menyebutkan Jawa Tengah, bahwa yang diduga melakukan kekerasan seksual jenazahnya pada malam ini santrinya, 16 kantung kini jenazah resmi ditetapkan menjadi tersangka. sementara Tersangka ini terancam dititipkan di belasan Rumah tahun Sakit Siti penjara Aisyah Kota atas Lubuk Linggau pasal ini berlapis rencananya dan akan perlindungan dibawa anak, pulang serta tindak akan pidana dibawa masuk kekerasan Mimin seksual. ke Kota Kasat Palembang. Reskrim Polresta Thank Pati, you, lawat Kompol ALS. 3 Hadian Widya Mobil kita Wirata ALS. menuturkan pelaku Asari Bisa. telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Uy. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Kamu hingga tahu, kini Mut. Asari belum ditahan. Kompol 3 menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dikematakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E Junto pasal 82 Polisi Undang-Undang mengungkap Perlindungan penyebab Anak dan kecelakaan atau antara pasal bus 6J ALS dan Junto mobil pasal tangki 15 BBM ayat milik 1 PT huruf Seleraya E di Kabupaten Undang-Undang RI nomor Musirawas 12 tahun Utara, 2022 Sumatera Selatan. tentang tindak Kecelakaan pidana tersebut terjadi di kekerasan Jalan seksual, Lintas Sumatera, yang mana Kelurahan ancaman Karangjaya, pidananya Kecamatan minimal 5 Karangjaya tahun dan pada maksimal Rabu 15 6 Mei tahun penjara. 2026. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih Berdasarkan dari laporan 50 kepolisian, total santriwati. korban meninggal dunia Penyelidikan mencapai bermulai dari 16 laporan orang, yang terdiri diterima dari polisi pada 14 Juli penumpang bus 2024 ALS silam. dan Saat 2 itu orang korban dari berinisial mobil FA tangki yang berusia BBM. 15 tahun Sementara itu melakukan 4 penumpang pelaporan dilaporkan karena mengalami selamat dan saat ini kekerasan menjalani seksual. perawatan Dari di sanalah Puskesmas terungkap bahwa Asari Karangjaya. telah 3 melakukan diantaranya kekerasan mengalami berulang luka kali bakar pada para serius, santrinya. sedangkan Asari 1 orang menggunakan lainnya modus dan mengalami doktrin luka bahwa ringan. murid harus nurut pada Identitas kiai. pengemudi Dalam bus menangani ALS kasus ini, pihak diketahui kepolisian juga bernama menggandeng Alif, sejumlah pihak 44 karena tahun, korbannya warga masih di Jawa bawah Tengah. umur. Sementara Kenet Pengasuh pondok bernama pesantren Saf, atau Ponpes 50 tahun, Dolo yang keduanya Kusumo meninggal Tlopo, dunia. Kabupaten Pati, Jawa Salah Tengah, yang satu diduga orang melakukan lainnya kekerasan seksual bernama pada santrinya, Fadli kini selamat resmi dengan ditetapkan luka menjadi ringan. tersangka. Tersangka Adapun terancam pengemudi belasan mobil tahun tangki penjara atas BBM pasal bernama berlapis Yanto dan serta perlindungan penumpangnya anak serta tindak Martini pidana juga kekerasan dilaporkan seksual. meninggal dunia. Kasat Kasat Reskrim Atas Polresta Polres Pati, Kompol 3 Muratara Hadian AKP Widya M. Karim Wirata menyampaikan bahwa menuturkan berdasarkan pelaku Asari keterangan telah keret yang ditetapkan menjadi selamat, tersangka bus diduga pada oleng 28 saat April menghindari 2026. sesuatu di jalan. Meski telah Bus ditetapkan kemudian sebagai masuk ke tersangka, lubang, hingga kini keluar Asari jalur, belum dan ditahan. bertabrakan dengan Kompol 3 mobil menuturkan tangki dari tersangka arah awalnya berlawanan. berjanji akan kooperatif Kebakaran hebat yang menjalani terjadi pemeriksaan. diduga dipicu Jika oleh nanti tumpahan Asari bahan mangkir, bakar maka dari tangki pengasuh yang menyambar Ponpes ini api akan saat dijemput kecelakaan paksa berlangsung. dan ditahan. Selain itu, saat Dikematakan itu sepeda tersangka motor milik terancam penjara penumpang bus belasan tahun juga ikut setelah hangus dijerat terbakar dengan pasal dalam berlapis, insiden yakni tersebut. pasal 76E Junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6J Junto pasal 12 ayat 1 huruf E Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual.
Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolokusumo Tlogobung, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dirga Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dirga menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolokusumo Tlogobung, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dirga Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dirga menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Sebanyak 16 Dari korban sanalah tewas terungkap dalam bahwa Asari kecelakaan telah bus melakukan ALS kekerasan dan berulang mobil kali tangki pada BBM para PT santrinya. Seleraya di Asari Kabupaten menggunakan Musirawas modus dan Utara doktrin Sumatera bahwa Selatan. murid harus Rencananya akan nurut dibawa pada ke kiai. Palembang Dalam untuk menangani proses kasus ini, pihak identifikasi kepolisian lanjutan. juga menggandeng sejumlah Seluruh pihak karena jenazah korbannya yang telah masih dimasukkan ke dalam 16 Pengasuh kantong pondok jenazah pesantren atau Ponpes diberangkatkan dari Dolokusumo Rumah Tlogobung, Sakit Siti Kabupaten Aisyah Pati, Kota Jawa Lubuk Tengah yang Linggau diduga menuju melakukan Rumah Sakit kekerasan Bayangkara seksual pada Palembang santrinya menggunakan kini 16 resmi ambulans ditetapkan menjadi dengan tersangka. pengawalan ketat Tersangka dari terancam belasan Polres tahun penjara Lubuk Linggau. atas pasal berlapis dan perlindungan Kapolres anak Lubuk Linggau serta tindak AKBP pidana Aditya kekerasan Bagus seksual. Arjunadi menyampaikan Kasat pemindahan Reskrim ini Polresta dilakukan Pati karena Kompol fasilitas Dirga Hadian identifikasi Widya di Palembang Wiratama menuturkan lebih pelaku lengkap, Asari telah termasuk ditetapkan menjadi keberadaan tim tersangka DVI pada yang siap 28 April melakukan proses 2026. identifikasi Meski korban telah ditetapkan secara sebagai menyeluruh. tersangka, hingga kini Pihak Asari belum polisian ditahan. bersama Rumah Kompol Sakit Dirga Siti Aisyah menuturkan turut tersangka awalnya berjanji memfasilitasi akan kooperatif proses pemindahan menjalani jenazah guna pemeriksaan. memastikan Jika nanti penanganan Asari korban mangkir, berjalan maka optimal. pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis,
yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau ponpes Dolo Kusumo Tlogo Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam 2 tahun penjara atas pasal teroris dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol 3 Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol 3 menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang di Kabupaten Musi Rawas Utara masih ditempatkan di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau atau dititipkan sementara di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau. Nah, sekedar informasi pemirsa Tribun.com untuk update sementara dari pihak kepolisian mengabarkan bahwa rencananya karena ini merupakan kecelakaan nasional, sebanyak 16 kantung jenazah korban kecelakaan ini rencananya malam ini akan langsung diberangkatkan ke kota Palembang. Karena untuk proses identifikasinya sendiri rencananya akan dilakukan di kota Palembang karena mengingat kecelakaan ini merupakan kecelakaan nasional dan pihak Polda Sumsel langsung yang diinformasikan akan membawa jenazah para korban ini menuju kota Palembang. Nah, saat ini pihak Polres Kota Lubuk Linggau melalui Kapolres Lubuk Linggau tadi sudah menjelaskan kepada untuk warga yang hadir, terutama untuk 2 korban yang berasal dari wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, dan juga untuk dijelaskan kepada mereka bahwa untuk jenazah untuk sementara belum bisa diambil karena harus menunggu identifikasi plat dari Polda Sumsel. Dan informasi dari pihak kepolisian ataupun Polda Sumsel tadi menyebutkan bahwa jenazahnya malam ini 16 kantung jenazah yang sementara ini dititipkan di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau ini rencananya akan dibawa pulang, akan dibawa maksud Mimin ke kota Palembang. Pengasuh ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak dan karena 2 orang korbannya dari masih mobil di bawah tangki umur. BBM.
Sementara itu 4 penumpang dilaporkan selamat dan saat ini menjalani perawatan di Puskesmas Karangjaya. 3 diantaranya mengalami luka bakar serius, sedangkan 1 orang lainnya mengalami luka ringan. Identitas pengemudi bus ALS diketahui bernama Alif, 44 tahun, warga Jawa Tengah. Sementara Kernet bernama Saf, 50 tahun, yang keduanya meninggal dunia. Salah 1 orang lainnya bernama Fadli selamat dengan luka ringan. Adapun pengemudi mobil tangki BBM bernama Yanto serta penumpangnya Martini juga dilaporkan meninggal dunia. Kasat Atas Polres Muratara AKP M Karim menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan Kernet yang selamat, bus diduga oleng saat menghindari sesuatu di jalan. Bus kemudian masuk ke lubang, keluar jalur dan bertabrakan dengan mobil tangki dari arah berlawanan. Kebakaran hebat yang terjadi diduga dipicu oleh tumpahan bahan bakar dari tangki yang menyambar api saat kecelakaan berlangsung. Selain itu, 1 unit sepeda motor milik penumpang bus juga ikut hangus terbakar dalam insiden tersebut. Terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermulai dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan laporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusuma Tlogobung, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermulai dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusuma Tlogobung, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermulai dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024
silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan laporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusumotlogo sebanyak 16 korban tewas dalam kecelakaan bus ALS dan mobil tangki di BNPT Seleraya di Kabupaten Musirawas Utara Sumatera Selatan rencananya akan dibawa ke Palembang untuk proses identifikasi lanjutan. Seluruh jenazah yang telah dimasukkan ke dalam 16 kantong jenazah diberangkatkan dari Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau menuju Rumah Sakit Bayangkara Palembang menggunakan 16 ambulans dengan pengawalan ketat dari Polres Lubuk Linggau. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Aditya Bagus Arjunadi menyampaikan pemindahan ini dilakukan karena fasilitas identifikasi di Palembang lebih lengkap, termasuk keberadaan tim DVI yang siap melakukan proses identifikasi korban secara menyeluruh. Pihak polisian bersama Rumah Sakit Siti Aisyah turut memfasilitasi proses pemindahan jenazah guna memastikan penanganan korban berjalan optimal. Tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusumotlogo Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol 3 Hadian Media Wirata menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol 3 menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari manggil, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 saat ini Mimi tentang masih tindak berada di pidana Rumah Sakit kekerasan Siti seksual, Aisyah Kota Lubuk yang mana Linggau ancaman untuk pidananya melihat minimal 5 situasi tahun dan maksimal terakhir ya. 15 Saat tahun ini 16 penjara. kantung jenazah Asari diduga melakukan korban pencabulan kecelakaan terhadap lalu lebih lintas dari dari 50 santriwati. bus ALS di Penyelidikan Kabupaten Musirawas bermula dari Utara laporan yang diterima masih polisi pada Juli 2024 ditempatkan di silam. Saat itu Rumah korban Sakit Siti Aisyah berinisial Kota Lubuk FA Linggau yang atau berusia dititipkan 15 sementara tahun di Rumah Sakit Siti melakukan pelaporan Aisyah Kota karena Lubuk Linggau. mengalami Nah, kekerasan sekedar informasi seksual. pemirsa Dari Tribun sanalah Sumsel.com terungkap untuk bahwa update Asari sementara telah dari melakukan pihak kekerasan kepolisian berulang kali mengabarkan pada bahwa para rencananya santrinya. karena ini Asari merupakan menggunakan modus dan doktrin kecelakaan bahwa nasional, murid harus nurut pada sebanyak kiai. 16 kantung Dalam jenazah menangani kasus ini, pihak korban kepolisian kecelakaan ini juga rencananya menggandeng malam ini sejumlah akan langsung pihak diberangkatkan karena ke korbannya Kota masih Palembang. di bawah umur. Karena untuk proses Pengasuh pondok identifikasinya pesantren atau sendiri Ponpes rencananya Dolo Kusumotlogo akan dilakukan di Kota Palembang yang karena diduga mengingat melakukan kekerasan seksual pada santrinya kecelakaan ini kini merupakan resmi kecelakaan ditetapkan nasional menjadi tersangka. dan Tersangka terancam belasan tahun penjara pihak atas pasal Polda berlapis dan Polda perlindungan Sumsel anak langsung yang serta tindak diinformasikan pidana akan membawa kekerasan seksual. jenazah Kasat para Reskrim korban Polresta ini Pati menuju Kompol Kota 3 Palembang. Nah, Hadian saat ini Media Wirata menuturkan pihak Polres pelaku Kota Asari Lubuk telah Linggau melalui ditetapkan Kapolres menjadi Lubuk Linggau tersangka tadi sudah pada menjelaskan 28 kepada April untuk warga yang hadir, 2026. terutama Meski untuk telah dua korban ditetapkan sebagai yang berasal tersangka, dari hingga wilayah kini Kabupaten Asari Musirawas belum Utara ditahan. dan juga Kompol 3 menuturkan tersangka untuk awalnya berjanji akan dijelaskan kooperatif kepada mereka bahwa menjalani untuk jenazah untuk pemeriksaan. sementara belum bisa Jika nanti diambil karena Asari harus mangkir, menunggu maka identifikasi pengasuh lapor Ponpes dari ini Polda akan Sumsel. dijemput Dan paksa informasi dan dari ditahan. pihak kepolisian Dika ataupun Polda mengatakan Sumsel tadi tersangka menyebutkan terancam bahwa penjara belasan tahun setelah dijerat jenazahnya dengan malam ini pasal
16 kantung jenazah yang sementara ini dititipkan di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau ini rencananya akan dibawa maksud Mimin ke Kota Palembang. Thank lawat ALS. Pidana kekerasan seksual yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2020 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut Polisi pada mengungkap kiai. penyebab Dalam kecelakaan menangani antara kasus bus ini pihak ALS dan kepolisian mobil juga tangki BBM menggandeng milik PT sejumlah pihak Seleraya karena di Kabupaten korbannya Musi masih di Rawas bawah Utara, umur. Sumatera Pengasuh Selatan. pondok pesantren Kecelakaan atau tersebut Ponpes terjadi di Jalan Dolo Lintas Kusuma Sumatera, Tlogobu, Kelurahan Kabupaten Karangjaya, Pati, Jawa Kecamatan Tengah, yang diduga Karangjaya melakukan pada kekerasan Rabu 6 seksual pada Mei santrinya, kini 2026. resmi ditetapkan menjadi tersangka. Berdasarkan Tersangka laporan terancam belasan kepolisian, tahun penjara total korban atas meninggal pasal dunia berlapis mencapai dan 16 perlindungan orang, anak terdiri serta dari tindak 14 pidana penumpang kekerasan bus seksual. ALS dan 2 orang Kasatreskrim dari mobil Polresta tangki Pati, Kompol BBM. Dika Hadian Sementara itu, 4 Widiawira penumpang dilaporkan selamat dan saat ini menjalani perawatan di Puskesmas Karangjaya. 3 diantaranya mengalami luka bakar serius, sedangkan 1 orang lainnya mengalami luka ringan. Kompol Dika menuturkan Identitas tersangka pengemudi awalnya bus berjanji ALS akan kooperatif diketahui menjalani bernama pemeriksaan. Alif, 44 Jika nanti tahun, Asari warga mangkir, Jawa maka Tengah. pengasuh Sementara Ponpes Kenet ini akan bernama dijemput Saf, paksa 50 dan tahun, yang ditahan. keduanya meninggal dunia. Dikematakan tersangka Salah terancam penjara 1 belasan orang tahun lainnya setelah dijerat bernama dengan pasal Fadli berlapis, selamat yakni dengan pasal luka 76E ringan. Junto pasal Adapun 82 pengemudi mobil Undang-Undang tangki Perlindungan BBM Anak bernama dan atau Yanto pasal serta 6C Junto penumpangnya pasal 15 Martini ayat 1 juga huruf E dilaporkan meninggal Undang-Undang dunia. RI nomor 12 Kasat tahun Atas Polres 2022 tentang tindak Muratara pidana AKP M. Karim kekerasan menyampaikan seksual, bahwa yang berdasarkan mana keterangan ancaman Kenet pidananya yang minimal selamat, 5 tahun bus dan diduga maksimal oleng 15 saat tahun menghindari penjara. sesuatu di Asari jalan. diduga melakukan Bus kemudian pencabulan masuk terhadap ke lebih lubang, dari keluar 50 jalur dan santriwati. bertabrakan dengan Penyelidikan mobil bermula tangki dari dari laporan yang arah diterima berlawanan. polisi pada Juli 2024 Kebakaran hebat yang silam. terjadi Saat itu diduga korban dipicu berinisial oleh FA tumpahan yang bahan berusia 12 bakar tahun dari tangki yang melakukan menyambar pelaporan api karena saat mengalami kecelakaan kekerasan berlangsung. seksual. Dari Selain itu, sanalah satu terungkap unit bahwa sepeda motor Asari telah milik melakukan penumpang bus kekerasan juga berulang ikut kali hangus pada terbakar para dalam santrinya. insiden Asari tersebut. menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusuma Tlogobu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya, kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasatreskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widiawira menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E Junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C Junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusuma Tlogobu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya, kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual.
Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan laporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Doloh Kusuma Blokobung Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. dan mobil tangki BBM PT Sileraya di Kabupaten Musirawas Utara Sumatera Selatan rencananya akan dibawa ke Palembang untuk proses identifikasi lanjutan. Seluruh jenazah yang telah dimasukkan ke dalam 16 kantong jenazah diberangkatkan dari Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau menuju Rumah Sakit Bayangkara Palembang menggunakan 16 ambulans dengan pengawalan ketat dari Polres Lubuk Linggau. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Aditya Bagus Arjunadi menyampaikan pemindahan ini dilakukan karena fasilitas identifikasi di Palembang lebih lengkap, termasuk keberadaan tim DVI yang siap melakukan proses identifikasi korban secara menyeluruh. Pihak polisian bersama Rumah Sakit Siti Aisyah turut memfasilitasi proses pemindahan jenazah guna memastikan penanganan korban berjalan optimal. Melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Doloh Kusuma Blokobung Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam.
ini kembali Saat itu mengabarkan dari korban Kota Lubuk berinisial Linggau. FA yang berusia 12 Saat ini tahun Mimin masih melakukan berada di pelaporan rumah karena sakit mengalami Siti Aisyah kekerasan Kota Lubuk seksual. Linggau untuk Dari sanalah melihat terungkap bahwa situasi Asari telah terakhir melakukan ya. kekerasan Saat berulang ini kali 16 pada kantung para jenazah santrinya. Asari korban menggunakan kecelakaan lalu modus lintas dan doktrin dari bahwa murid harus bus nurut ALS di pada Kabupaten kiai. Musirawas Utara Dalam menangani kasus ini, masih pihak kepolisian juga menggandeng ditempatkan sejumlah di pihak karena rumah sakit korbannya Siti Aisyah Kota masih Lubuk di Linggau bawah atau umur. dititipkan sementara di Pengasuh rumah pondok sakit Siti pesantren atau Aisyah Ponpes Kota Lubuk Linggau. Dolo Kusuma Nah, sekedar Bloko, informasi pemirsa Kabupaten Tribun Pati, Jawa Sumsel.com Tengah, untuk yang update diduga sementara melakukan dari pihak kekerasan kepolisian seksual pada mengabarkan santrinya, bahwa kini rencananya resmi karena ini ditetapkan merupakan menjadi tersangka. Tersangka terancam kecelakaan belasan tahun nasional, penjara atas pasal sebanyak berlapis 16 dan kantung perlindungan jenazah anak serta korban tindak pidana kecelakaan ini kekerasan rencananya seksual. malam ini akan langsung diberangkatkan ke Kasatreskrim Kota Palembang. Polresta Pati, Karena Kompol untuk Dika proses Hadian Widya identifikasinya Wirata sendiri menuturkan rencananya pelaku Asari telah ditetapkan akan menjadi dilakukan di Kota tersangka Palembang pada karena 28 mengingat April 2026. kecelakaan ini merupakan kecelakaan nasional dan kini Asari belum ditahan. pihak Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya Polda berjanji Sumsel akan langsung yang kooperatif diinformasikan akan menjalani membawa pemeriksaan. Jika nanti jenazah Asari para mangkir, korban maka ini menuju pengasuh Kota Palembang. Ponpes Nah, saat ini ini akan dijemput paksa pihak dan Polres ditahan. Kota Lubuk Linggau Dika melalui mengatakan Kapolres Lubuk tersangka Linggau tadi terancam sudah penjara menjelaskan belasan kepada tahun untuk setelah warga dijerat yang hadir, dengan terutama pasal untuk dua berlapis, korban yakni yang pasal berasal dari 76 wilayah junto Kabupaten pasal Musirawas Utara 82 dan Undang-Undang juga Perlindungan Anak dan atau pasal untuk 6 C junto pasal dijelaskan kepada 15 mereka ayat 1 bahwa untuk huruf jenazah E untuk sementara Undang-Undang belum RI bisa nomor diambil 12 karena tahun harus menunggu 2022 identifikasi tentang tindak lapor dari pidana Polda Sumsel. kekerasan Dan seksual, informasi yang mana dari pihak ancaman kepolisian pidananya ataupun Polda minimal 5 Sumsel tadi tahun menyebutkan dan bahwa maksimal 15 jenazah tahun penjara. hanya malam Asari ini diduga 16 kantung melakukan jenazah yang pencabulan terhadap lebih dari 50 sementara ini dititipkan di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau ini rencananya akan dibawa pulang, akan dibawa maksud Mimin ke Kota Palembang. yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusuma Bloko, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya, kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal Polisi mengungkap berlapis penyebab dan perlindungan kecelakaan anak antara bus serta ALS tindak dan pidana mobil tangki kekerasan BBM milik seksual. PT Seleraya di Kabupaten Kasatreskrim Polresta Musirawas Pati, Utara, Kompol Dika Sumatera Hadian Selatan. Widya Kecelakaan Wirata tersebut menuturkan terjadi di Jalan pelaku Lintas Asari telah Sumatera, ditetapkan Kelurahan menjadi Karangjaya, tersangka Kecamatan pada Karangjaya 28 April pada Rabu 6 Mei 2026. Meski telah 2026. ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari Berdasarkan laporan belum ditahan. kepolisian, total Kompol Dika korban meninggal menuturkan dunia tersangka mencapai awalnya 16 berjanji orang, akan terdiri dari kooperatif 14 menjalani penumpang bus pemeriksaan. ALS dan Jika 2 nanti orang Asari dari mangkir, mobil maka tangki BBM. pengasuh Ponpes ini Sementara itu, akan 4 dijemput penumpang paksa dilaporkan dan selamat ditahan. dan saat ini Dika menjalani mengatakan perawatan di tersangka Puskesmas terancam penjara Karangjaya. belasan tahun 3 setelah diantaranya dijerat mengalami dengan luka pasal bakar berlapis, serius, yakni pasal sedangkan 76 satu orang junto lainnya pasal mengalami 82 luka ringan. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Identitas atau pasal pengemudi 6 bus C junto ALS pasal 15 diketahui ayat 1 huruf E bernama Alif, Undang-Undang RI nomor 44 tahun, 12 tahun warga Jawa 2022 Tengah. tentang Sementara tindak pidana Kenet bernama kekerasan Saf, seksual 50 tahun, yang mana keduanya ancaman meninggal pidananya dunia. minimal 5 tahun Salah dan maksimal satu orang 15 lainnya tahun penjara. bernama Asari diduga Fadli melakukan selamat pencabulan dengan terhadap luka lebih dari ringan. 50 Adapun pengemudi santriwati. mobil tangki Penyelidikan BBM bermula dari bernama laporan Yanto yang diterima serta polisi pada penumpangnya Juli 2024 Martini juga silam. dilaporkan Saat itu meninggal korban dunia. berinisial FA Kasat yang Lantas berusia 15 Polres tahun Muratara melakukan pelaporan AKP M karena Karim mengalami menyampaikan kekerasan bahwa seksual. berdasarkan keterangan Dari Kenet sanalah yang terungkap selamat, bahwa Asari bus telah diduga melakukan oleng kekerasan saat berulang menghindari kali pada sesuatu para di jalan. santrinya. Bus Asari kemudian menggunakan masuk ke modus dan lubang, doktrin keluar bahwa jalur, murid dan harus nurut bertabrakan pada dengan kiai. mobil tangki Dalam dari menangani arah kasus ini, pihak berlawanan. kepolisian juga Kebakaran menggandeng hebat yang sejumlah terjadi pihak karena diduga korbannya dipicu masih oleh di bawah tumpahan umur. bahan bakar dari Pengasuh tangki pondok yang pesantren menyambar atau api Ponpes saat Dolo kecelakaan Kusuma berlangsung. Bloko, Kabupaten Selain Pati, itu, Jawa satu Tengah unit yang sepeda diduga motor melakukan milik penumpang kekerasan bus seksual juga pada ikut hangus santrinya terbakar kini resmi dalam ditetapkan insiden menjadi tersebut. tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasatreskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Wirata menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76 E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak
dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 16 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolokusumo Tlogobung Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 12 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolokusumo Tlogobung Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 Rumah Sakit Bayangkara Palembang menggunakan 16 ambulans dengan pengawalan ketat dari Polres Lubuk Linggau. Bermula dari laporan yang diterima Kapolres polisi pada Lubuk Linggau AKBP Aditya Bagus Arjunadi menyampaikan pemindahan ini dilakukan karena fasilitas identifikasi di Palembang lebih lengkap, termasuk keberadaan tim DVI yang siap melakukan proses identifikasi korban secara menyeluruh. Pihak polisian bersama Rumah Sakit Siti Aisyah turut memfasilitasi proses pemindahan jenazah guna memastikan penanganan korban berjalan Pengasuh optimal. pondok pesantren atau Ponpes Dolokusumo Tlogobung Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual.
Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah. Saat ini Mimin masih berada di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau untuk melihat situasi terakhir ya. Saat ini 16 kantung jenazah korban kecelakaan lalu lintas dari bus ALS di Kabupaten Musirawas Utara masih ditempatkan di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau atau dititipkan sementara di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau. Nah, sekedar informasi pemirsa tribun-sumsel.com untuk update sementara dari pihak kepolisian mengabarkan bahwa rencananya karena ini merupakan kecelakaan nasional, sebanyak 16 kantung jenazah korban kecelakaan ini rencananya malam ini akan langsung diberangkatkan ke Kota Palembang. Karena untuk proses identifikasinya sendiri rencananya akan dilakukan di Kota Palembang karena mengingat kecelakaan ini merupakan kecelakaan nasional dan pihak Polda Sumsel langsung yang diinformasikan akan membawa jenazah para korban ini menuju Kota Palembang. Nah, saat ini pihak Polresko Lubuk Linggau melalui Kapolres Lubuk Linggau tadi sudah menjelaskan kepada untuk warga yang hadir, terutama untuk dua korban yang berasal dari wilayah Kabupaten Musirawas Utara dan juga untuk dijelaskan kepada mereka bahwa untuk jenazah untuk sementara belum bisa diambil karena harus menunggu identifikasi lapor dari Polda Sumsel. Dan informasi dari pihak kepolisian ataupun Polda Sumsel tadi menyebutkan bahwa jenazahnya malam ini 16 kantung jenazah yang sementara ini dititipkan di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau ini rencananya akan dibawa pulang, akan dibawa masuk Mimin ke Kota Palembang. Pengasuh pondok pesantren ataupun PES Kusumot Logobung Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis, anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika Polisi menuturkan mengungkap penyebab kecelakaan antara bus ALS dan mobil tangki BBM milik PT Seleraya di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya pada Rabu 6 Mei 2026. Berdasarkan laporan kepolisian, total korban meninggal dunia mencapai 16 orang, terdiri dari 14 penumpang bus ALS dan 2 orang dari mobil tangki BBM. Sementara itu 4 penumpang dilaporkan selamat dan saat ini menjalani perawatan di Puskesmas Karangjaya. 3 diantaranya mengalami luka bakar serius, sedangkan 1 orang lainnya mengalami luka ringan. Identitas pengemudi bus ALS diketahui bernama Alif, 44 tahun, warga Jawa Tengah. Sementara kernet bernama Saf, 50 tahun, yang keduanya meninggal dunia. Salah satu orang lainnya
bernama Fadli selamat dengan luka ringan. Adapun pengemudi mobil tangki BBM bernama Yanto serta penumpangnya Martini juga dilaporkan meninggal dunia. Kasat Atas Polres Muratara AKP M Karim menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan keret yang selamat, bus diduga oleng saat menghindari sesuatu di jalan. Bus kemudian masuk ke lubang, keluar jalur, dan bertabrakan dengan mobil tangki dari arah berlawanan. Kebakaran hebat yang terjadi diduga dipicu oleh tumpahan bahan bakar dari tangki yang menyambar api saat kecelakaan berlangsung. Selain itu, satu unit sepeda motor milik penumpang bus juga ikut hangus terbakar dalam insiden tersebut. Kini Asari belum ditahan. Kompol Ika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari memanggil, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Ika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pemukulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusumot Legobong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Media Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusumot Legobong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Media Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual,
yang mana ancaman pidananya Sebanyak minimal 5 16 tahun korban dan tewas dalam maksimal kecelakaan 15 bus tahun penjara. ALS dan mobil Asari tangki diduga BBM melakukan PT pencabulan Seleraya di terhadap lebih Kabupaten dari Musirawas 50 Utara Sumatera santriwati. Selatan. Penyelidikan Rencananya akan bermula dibawa dari ke laporan yang Palembang diterima untuk polisi pada proses Juli identifikasi 2024 lanjutan. silam. Saat itu korban Seluruh berinisial jenazah FA yang telah berusia 15 dimasukkan tahun ke dalam melakukan 16 pelaporan kantong karena jenazah mengalami kekerasan diberangkatkan seksual. dari Rumah Dari Sakit sanalah Siti terungkap bahwa Aisyah Kota Asari Lubuk telah Linggau melakukan kekerasan menuju Rumah berulang Sakit kali pada Bayangkara para Palembang santrinya. menggunakan 16 Asari menggunakan ambulans modus dan dengan doktrin pengawalan bahwa ketat murid dari harus Polres nurut pada Lubuk Linggau. kiai. Dalam menangani kasus ini pihak Kapolres Lubuk kepolisian Linggau juga AKBP menggandeng Aditya sejumlah pihak Bagus karena Arjunadi korbannya menyampaikan masih di bawah pemindahan ini umur. dilakukan karena Pengasuh pondok fasilitas pesantren ataupun identifikasi PES di Palembang Dolo Kusumot lebih Lokobung lengkap, Kabupaten Pati termasuk Jawa Tengah yang keberadaan diduga tim melakukan DVI yang kekerasan siap seksual pada melakukan santrinya proses kini identifikasi resmi korban ditetapkan menjadi secara tersangka. menyeluruh. Tersangka terancam belasan Pihak tahun penjara polisian atas bersama pasal Rumah Sakit berlapis Siti dan Aisyah perlindungan turut anak serta tindak memfasilitasi pidana kekerasan proses pemindahan seksual. jenazah guna memastikan Kasatreskrim Polresta penanganan Pati korban Kompol berjalan Dika Hadian optimal. Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah. Pengasuh pondok pesantren ataupun PES Dolo Kusumot Lokobung Kabupaten Pati Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Mimin kembali mengabarkan dari Kasatreskrim Lubuk Linggau. Polresta Pati Kompol Dika Saat ini Hadian Mimin Widya masih berada Wiratama di Rumah menuturkan Sakit pelaku Siti Asari Aisyah Kota telah Lubuk ditetapkan Linggau menjadi untuk tersangka melihat pada situasi 28 April terakhir ya. 2026. Saat ini 16 Meski telah kantung jenazah ditetapkan sebagai tersangka, korban hingga kini kecelakaan lalu Asari lintas belum dari ditahan. Kompol Dika bus ALS di menuturkan Kabupaten tersangka Musirawas awalnya Utara berjanji akan masih kooperatif menjalani pemeriksaan. ditempatkan di Jika nanti Rumah Sakit Asari Siti Aisyah mangkir, Kota Lubuk maka Linggau atau pengasuh dititipkan sementara ponpes di ini Rumah Sakit akan Siti dijemput Aisyah paksa Kota Lubuk dan Linggau. ditahan. Nah, sekedar Dika informasi mengatakan pemirsa Tribun tersangka Sumsel.com terancam untuk penjara update belasan sementara tahun dari setelah pihak dijerat kepolisian dengan pasal mengabarkan bahwa berlapis, rencananya yakni karena pasal ini 76E merupakan junto pasal 82 kecelakaan nasional, Undang-Undang Perlindungan Anak sebanyak dan atau 16 pasal kantung 6C jenazah junto pasal 15 korban ayat kecelakaan 1 ini huruf E rencananya malam ini akan Undang-Undang langsung RI nomor diberangkatkan 12 ke tahun Kota Palembang 2022 karena tentang untuk tindak proses pidana identifikasinya kekerasan sendiri seksual, rencananya yang mana ancaman pidananya akan minimal 5 dilakukan di Kota tahun dan Palembang maksimal karena mengingat 15 tahun penjara. Asari kecelakaan diduga ini melakukan merupakan kecelakaan pencabulan nasional terhadap lebih dari dan 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari Polda laporan yang diterima Polda polisi Sumsel pada langsung Juli yang diinformasikan 2024 akan silam. membawa Saat itu korban berinisial FA jenazah yang para berusia korban 15 ini tahun menuju Kota melakukan Palembang. Nah, pelaporan saat ini karena mengalami kekerasan pihak Polres seksual. Kota Lubuk Dari Linggau sanalah melalui terungkap Kapolres bahwa Lubuk Linggau Asari tadi telah sudah melakukan menjelaskan kekerasan kepada berulang untuk kali warga yang pada hadir para terutama untuk santrinya. dua korban Asari yang menggunakan berasal modus dari dan wilayah doktrin Kabupaten bahwa Musirawas murid Utara harus dan nurut juga pada kiai. Dalam menangani kasus untuk ini pihak kepolisian dijelaskan juga kepada mereka menggandeng bahwa sejumlah untuk pihak jenazah karena untuk sementara korbannya belum bisa masih diambil di bawah karena harus menunggu identifikasi Pengasuh pondok pesantren lapor dari ataupun Polda PES Sumsel. Dolo Dan Kusumot informasi Lokobung dari pihak Kabupaten kepolisian Pati ataupun Jawa Polda Tengah yang Sumsel tadi diduga menyebutkan melakukan bahwa kekerasan seksual pada santrinya jenazahnya malam kini ini resmi 16 kantung ditetapkan jenazah menjadi yang saat tersangka. yang Tersangka terancam belasan sementara tahun ini penjara dititipkan di atas Rumah pasal Sakit Siti Aisyah Kota berlapis Lubuk dan Linggau ini perlindungan rencananya anak serta akan tindak dibawa pidana pulang kekerasan akan seksual. dibawa maksud Mimin ke Kasatreskrim Kota Polresta Palembang. Pati Kompol Dika Hadian lewat Widya ALS. Wiratama Mobil menuturkan gede pelaku ALS. Asari telah ditetapkan menjadi Bisa. tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan.
Kompol Dika menuturkan tersangka janji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari manggil, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak Polisi dan mengungkap atau pasal penyebab kecelakaan 6C antara junto bus pasal ALS 15 dan ayat 1 mobil tangki huruf E BBM milik PT Undang-Undang RI Seleraya nomor di 12 Kabupaten tahun Musirawas 2022 Utara, tentang tindak Sumatera pidana Selatan. kekerasan Kecelakaan tersebut seksual terjadi di yang Jalan mana Lintas ancaman Sumatera, pidananya Kelurahan minimal 5 Karangjaya, tahun Kecamatan dan maksimal Karangjaya 15 pada tahun Rabu penjara. 6 Mei Asari diduga melakukan 2026. pencabulan terhadap lebih dari 50 Berdasarkan laporan santriwati. kepolisian, total Penyelidikan korban bermula meninggal dari dunia laporan yang mencapai diterima 16 polisi orang, pada Juli terdiri dari 14 2024 penumpang bus Saat itu ALS korban dan berinisial 2 FA orang yang dari berusia mobil 12 tangki tahun BBM. melakukan pelaporan Sementara itu, karena 4 mengalami penumpang kekerasan dilaporkan seksual. selamat dan saat Dari ini sanalah menjalani terungkap perawatan bahwa di Asari telah Puskesmas melakukan Karangjaya. kekerasan berulang 3 kali diantaranya pada mengalami para luka santrinya. bakar serius, Asari menggunakan sedangkan modus 1 dan orang doktrin lainnya bahwa murid mengalami harus luka nurut ringan. pada kiai. Dalam Identitas menangani kasus ini, pengemudi pihak bus ALS kepolisian juga diketahui menggandeng sejumlah pihak karena bernama Alif, korbannya 44 masih di tahun, bawah warga umur. Jawa Tengah. Pengasuh pondok Sementara pesantren atau Kenet Ponpes bernama Dolo Saf, Kusuma 50 tahun, yang keduanya Kabupaten meninggal Pati, Jawa dunia. Tengah yang diduga Salah melakukan satu kekerasan orang seksual pada lainnya santrinya bernama kini resmi Fadli ditetapkan selamat menjadi dengan tersangka. luka Tersangka ringan. terancam belasan tahun Adapun penjara pengemudi atas mobil pasal tangki berlapis BBM dan bernama perlindungan Yanto anak serta serta tindak pidana penumpangnya kekerasan Martini juga seksual. dilaporkan meninggal Kasat dunia. Reskrim Polresta Kasat Pati Atas Kompol Polres Dika Hadian Widya Muratara Wiratama AKP M menuturkan Karim pelaku menyampaikan Asari bahwa telah berdasarkan ditetapkan menjadi keterangan Keret tersangka yang selamat, pada bus 28 April diduga oleng saat 2026. menghindari Meski telah sesuatu di ditetapkan jalan. sebagai Bus tersangka, kemudian hingga kini masuk ke Asari lubang, belum keluar ditahan. jalur dan Kompol Dika bertabrakan menuturkan dengan tersangka mobil awalnya tangki dari berjanji arah akan berlawanan. kooperatif menjalani Kebakaran pemeriksaan. hebat yang terjadi Jika nanti diduga Asari dipicu mangkir, oleh maka tumpahan bahan pengasuh bakar dari Ponpes ini tangki akan yang menyambar dijemput paksa api saat dan kecelakaan ditahan. berlangsung. Dika mengatakan Selain itu, tersangka satu terancam unit sepeda penjara motor belasan milik tahun setelah penumpang dijerat bus juga dengan ikut pasal hangus berlapis, terbakar yakni dalam pasal insiden 76E tersebut. junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Bisa apa, Kak? Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolo Kusuma Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur.
Pengasuh pondok pesantren ataupun PES Dolo Kusumo Tlogomong Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6J junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah Sebanyak 16 korban tewas dalam kecelakaan bus ALS dan mobil tangki BMPT Sileraya di Kabupaten Musirawas Utara Sumatera Selatan rencananya akan dibawa ke Palembang untuk proses identifikasi lanjutan. Seluruh jenazah yang telah dimasukkan ke dalam 16 kantong jenazah diberangkatkan dari Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau menuju Rumah Sakit Bayangkara Palembang menggunakan 16 ambulans dengan pengawalan ketat dari Polres Lubuk Linggau. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Aditya Bagus Arjunadi menyampaikan pemindahan ini dilakukan karena fasilitas identifikasi di Palembang lebih lengkap, termasuk keberadaan tim DVI yang siap melakukan proses identifikasi korban secara menyeluruh. Pihak polisian bersama Rumah Sakit Siti Aisyah turut memfasilitasi proses pemindahan jenazah guna memastikan penanganan korban berjalan optimal. Ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6J junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren ataupun PES Dolo Kusumo Tlogomong Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6J junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 atau dititipkan sementara di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau. Nah, sekedar informasi pemirsa Tribun.com untuk update sementara dari pihak kepolisian mengabarkan bahwa rencananya karena ini merupakan kecelakaan nasional
Penyelidikan bermulai dari sebanyak laporan 16 yang kantung diterima jenazah polisi pada Juli 2024 korban kecelakaan silam. ini rencananya Saat itu malam ini korban akan langsung berinisial diberangkatkan FA ke yang kota berusia Palembang 12 tahun karena melakukan untuk proses pelaporan identifikasinya karena sendiri mengalami rencananya kekerasan seksual. Dari sanalah akan terungkap dilakukan bahwa di kota Asari telah Palembang melakukan karena kekerasan mengingat berulang kali pada para kecelakaan santrinya. ini merupakan Asari kecelakaan menggunakan nasional modus dan dan doktrin bahwa murid harus nurut pada pihak kiai. Dalam menangani kasus ini pihak Polda Sumsel kepolisian langsung yang juga diinformasikan menggandeng akan sejumlah membawa pihak karena korbannya masih di jenazah bawah umur. para korban ini Pengasuh menuju pondok kota pesantren Palembang. Nah, ataupun saat ini PES Dolo Kusumo pihak Tlogobung, Polres Kota Kabupaten Lubuk Linggau Pati, Jawa melalui Tengah Kapolres yang Lubuk diduga Linggau tadi melakukan sudah kekerasan menjelaskan kepada seksual untuk pada warga santrinya yang hadir, kini terutama resmi untuk dua ditetapkan korban menjadi tersangka. yang berasal dari Tersangka wilayah terancam Kabupaten belasan Musi tahun Rawus penjara Utara atas dan pasal juga berlapis dan perlindungan anak untuk serta tindak pidana dijelaskan kekerasan kepada mereka seksual. bahwa untuk jenazah untuk Kasat sementara belum Reskrim bisa Polresta diambil Pati, karena harus Kompol menunggu 3 identifikasi Hadian lapor Widiawira dari Tama Polda menuturkan Sumsel. pelaku Dan Asari informasi telah dari ditetapkan pihak menjadi kepolisian tersangka ataupun Polda pada Sumsel tadi 28 menyebutkan April bahwa 2026. jenazah Meski telah hanya malam ditetapkan ini 16 sebagai kantung tersangka, jenazah yang hingga saat kini yang Asari belum ditahan. sementara ini dititipkan di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau ini rencananya akan dibawa pulang, akan dibawa maksud Jika Mimin nanti ke Asari mangkir, kota maka Palembang. pengasuh ponpes ini lewat akan ALS. dijemput paksa Mobil dan gede ditahan. ALS. Dika mengatakan Lebih bisa. tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, Oi. yakni pasal 76E Junto pasal Kamu tuh, 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C Junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal Kecelakaan 15 tahun di penjara. dulu keren Asari kayo. diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 Mobil. santriwati. Penyelidikan bermulai Polisi dari mengungkap laporan yang penyebab diterima polisi kecelakaan pada antara Juli bus ALS dan 2024 mobil silam. tangki BBM Saat milik itu PT korban Seleraya di berinisial FA Kabupaten yang Musi berusia 12 Rawas tahun Utara, Sumatera melakukan Selatan. pelaporan karena Kecelakaan mengalami tersebut kekerasan terjadi di Jalan seksual. Lintas Dari Sumatera, sanalah Kelurahan terungkap bahwa Karangjaya, Asari telah Kecamatan melakukan Karangjaya kekerasan pada berulang kali Rabu pada 6 para Mei santrinya. 2026. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa Berdasarkan murid laporan harus kepolisian, nurut pada total korban kiai. meninggal Dalam dunia menangani mencapai kasus ini 16 pihak orang, kepolisian terdiri juga dari menggandeng 14 sejumlah penumpang pihak bus karena ALS korbannya dan masih 2 di orang bawah dari umur. mobil tangki Pengasuh BBM. pondok pesantren ataupun Sementara PES itu 4 Dolo penumpang Kusumo dilaporkan Tlogobung, selamat dan Kabupaten saat ini Pati, menjalani Jawa Tengah perawatan yang di diduga melakukan Puskesmas kekerasan Karangjaya. seksual pada 3 diantaranya santrinya mengalami kini luka resmi bakar ditetapkan serius, menjadi tersangka. sedangkan 1 Tersangka orang terancam lainnya belasan tahun mengalami penjara luka atas ringan. pasal berlapis dan perlindungan Identitas anak pengemudi serta bus tindak pidana ALS kekerasan diketahui seksual. bernama Kasat Alif, Reskrim 44 Polresta tahun, Pati, warga Kompol 3 Jawa Tengah. Hadian Widiawira Sementara Tama Kenet menuturkan bernama Saf, pelaku Asari 50 telah tahun, yang ditetapkan keduanya menjadi meninggal tersangka dunia. pada 28 Salah April satu orang 2026. lainnya Meski telah bernama ditetapkan sebagai Fadli tersangka selamat hingga dengan kini luka Asari ringan. belum ditahan. Adapun Kompol pengemudi 3 mobil menuturkan tangki tersangka BBM awalnya bernama berjanji Yanto akan serta kooperatif penumpangnya menjalani Martini pemeriksaan. juga dilaporkan Jika nanti meninggal Asari dunia. mangkir, maka Kasat Lantas pengasuh Polres ponpes ini akan Muratara dijemput AKP paksa MKD dan menyampaikan ditahan. bahwa Dika berdasarkan mengatakan keterangan Keret tersangka yang terancam selamat, penjara bus belasan tahun diduga setelah oleng dijerat saat dengan menghindari pasal sesuatu berlapis, di jalan. yakni pasal Bus 76E kemudian Junto masuk ke pasal lubang, 82 keluar jalur, Undang-Undang dan Perlindungan bertabrakan Anak dengan atau mobil pasal tangki 6C dari Junto arah pasal berlawanan. 15 ayat 1 huruf Kebakaran E hebat yang Undang-Undang terjadi RI nomor diduga 12 tahun dipicu oleh 2022 tumpahan bahan tentang bakar tindak dari pidana tangki yang kekerasan menyambar api seksual, saat yang mana kecelakaan ancaman berlangsung. pidananya minimal 5 Selain itu, tahun satu dan unit maksimal sepeda motor 15 milik tahun penumpang penjara. bus juga ikut Asari hangus diduga terbakar melakukan dalam pencabulan terhadap insiden lebih dari tersebut. 50 santriwati. Penyelidikan bermulai dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren ataupun PES Dolo Kusumo Tlogobung, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol 3 Hadian Widiawira Tama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol 3 menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan.
Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6J junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Daulah Kusuma Blokobung Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh Ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6J junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Daulah Kusuma Blokobung Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan dibawa ke Palembang serta untuk tindak proses pidana identifikasi kekerasan seksual. lanjutan. Kasat Seluruh Reskrim Polresta jenazah Pati yang telah Kompol Dika dimasukkan ke Hadian dalam Widya 16 Wiratama kantong menuturkan jenazah pelaku Asari telah diberangkatkan ditetapkan dari menjadi Rumah Sakit tersangka Siti pada Aisyah Kota 28 Lubuk April Linggau menuju Rumah 2026. Sakit Meski Bayangkara telah ditetapkan Palembang sebagai menggunakan tersangka, 16 hingga kini ambulans Asari dengan belum pengawalan ditahan. ketat dari Kompol Dika Polres menuturkan Lubuk Linggau. tersangka awalnya berjanji akan kooperatif Kapolres Lubuk Linggau menjalani AKBP pemeriksaan. Aditya Bagus Jika nanti Arjunadi Asari menyampaikan mangkir, maka pemindahan ini pengasuh dilakukan Ponpes karena ini fasilitas akan dijemput identifikasi paksa di dan Palembang ditahan. lebih Dika lengkap, mengatakan termasuk tersangka terancam keberadaan penjara tim belasan DVI tahun yang setelah siap dijerat dengan melakukan pasal proses berlapis, identifikasi yakni korban pasal secara 76E junto menyeluruh. pasal 82 Pihak Undang-Undang polisian Perlindungan Anak bersama Rumah dan Sakit atau Siti pasal Aisyah 6J turut junto pasal 15 ayat memfasilitasi 1 huruf E proses pemindahan Undang-Undang jenazah RI guna nomor 12 memastikan tahun penanganan 2022 korban tentang berjalan tindak pidana optimal. kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Daulah Kusuma Blokobung Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual.
Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol 3 Hadian Widya Wirata menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026 meski telah ditetapkan sebagai tersangka hingga kini Asari belum ditahan. Kompol 3 menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih korban dari kecelakaan lalu lintas dari bus ALS di Kabupaten Musirawas Utara masih ditempatkan di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau atau dititipkan sementara di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau. Nah, sekedar informasi pemirsa Tribun Sumsel.com untuk update sementara dari pihak kepolisian mengabarkan bahwa rencananya karena ini merupakan kecelakaan nasional, sebanyak 16 kantung jenazah korban kecelakaan ini rencananya malam ini akan langsung diberangkatkan ke Kota Palembang. Karena untuk proses identifikasinya sendiri rencananya akan dilakukan di Kota Palembang karena mengingat kecelakaan ini merupakan kecelakaan nasional dan pihak Polda Sumsel langsung yang diinformasikan akan membawa jenazah para korban ini menuju Kota Palembang. Nah, saat ini pihak Polres Kota Lubuk Linggau melalui Kapolres Lubuk Linggau tadi sudah menjelaskan kepada untuk warga yang hadir, terutama untuk dua korban yang berasal dari wilayah Kabupaten Musirawas Utara dan juga untuk dijelaskan kepada mereka bahwa untuk jenazah untuk sementara belum bisa diambil karena harus menunggu identifikasi lapor dari Polda Sumsel. Dan informasi dari pihak kepolisian ataupun Polda Sumsel tadi menyebutkan bahwa jenazahnya malam ini 16 kantung jenazah yang sementara ini dititipkan di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau ini rencananya akan dibawa pulang, akan dibawa maksud mimin ke Kota Palembang. Tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diberikan polisi pada Juli 2024 silam saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan laporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau ponpes Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya pada Rabu 6 Mei 2026. Tersangka terancam belasan tahun Berdasarkan laporan kepolisian, total korban meninggal dunia mencapai 16 orang, terdiri dari 14 penumpang bus ALS dan 2 orang dari mobil tangki BBM. Sementara itu 4 penumpang dilaporkan selamat dan saat ini menjalani perawatan di Puskesmas Karangjaya. 3 diantaranya mengalami luka bakar serius, sedangkan 1 orang lainnya mengalami luka ringan. Identitas pengemudi bus ALS diketahui bernama Alif, 44 tahun, warga Jawa Tengah. Sementara kernet bernama Saf, 50 tahun, yang keduanya meninggal dunia. Salah satu orang lainnya bernama Fadli selamat dengan luka ringan. Adapun pengemudi mobil tangki BBM bernama Yanto serta penumpangnya Martini juga dilaporkan meninggal dunia. Kasat Atas Polres Muratara AKP M Karim menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan kernet yang selamat, bus diduga oleng saat menghindari sesuatu di jalan. Bus kemudian masuk ke lubang
keluar jalur dan bertabrakan dengan mobil tangki dari arah berlawanan. Kebakaran hebat yang terjadi diduga dipicu oleh tumpahan bahan bakar dari tangki yang menyambar api saat kecelakaan berlangsung. Setelah itu, satu unit sepeda motor milik penumpang bus juga ikut hangus terbakar dalam insiden tersebut. Bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah. Pengasuh pondok pesantren atau ponpes Dolo Kusumo Tlogobu Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol 3 Hadian Widya Wirata menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol 3 menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau ponpes Dolo Kusumo Tlogobu Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol 3 Hadian Widya Wirata menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol 3 menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren atau ponpes Dolo Kusumo Tlogobu Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol 3 Hadian Widya Wirata menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka sebanyak 16 korban tewas dalam kecelakaan bus ALS dan mobil tangki BBM PT Sileraya di Kabupaten Musirawas Utara Sumatera Selatan rencananya akan dibawa ke Palembang untuk proses identifikasi lanjutan. Jika nanti Asari mangkir, maka yang telah dimasukkan ke dalam 16 kantong jenazah diberangkakan dari Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau menuju Rumah Sakit Bayangkara
Bayangkara Palembang menggunakan 16 ambulans dengan pengawalan ketat dari Polres Lubuk Linggau. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Aditya Bagus Arjunadi menyampaikan pemindahan ini dilakukan karena fasilitas identifikasi di Palembang lebih lengkap, termasuk keberadaan tim DVI yang siap melakukan proses identifikasi korban secara menyeluruh. Pihak polisian bersama Rumah Sakit Siti Aisyah turut memfasilitasi proses pemindahan jenazah guna memastikan penanganan korban berjalan optimal. Karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah umur. Pengasuh pondok pesantren ataupun PES Dolo Kusumo Tlogobung Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wirata menuturkan pelaku Asari telah ditetapkan menjadi tersangka pada 28 April 2026. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Asari belum ditahan. Kompol Dika menuturkan tersangka awalnya berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Jika nanti Asari mangkir, maka pengasuh ponpes ini akan dijemput paksa dan ditahan. Dika mengatakan tersangka terancam penjara belasan tahun setelah dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76E junto pasal 82 dan perlindungan anak dan atau pasal 6C junto pasal 12 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Asari diduga melakukan pencabulan terhadap lebih dari 50 santriwati. Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024 silam. Saat itu korban berinisial FA yang berusia 15 tahun melakukan pelaporan karena mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau atau dititipkan sementara di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau. Nah, sekedar informasi pemirsa tribun.sum.com untuk update sementara dari pihak kepolisian mengabarkan bahwa rencananya karena ini merupakan kecelakaan nasional, sebanyak 16 kantung jenazah korban kecelakaan ini rencananya malam ini akan langsung diberangkatkan ke Kota Palembang. Karena untuk proses identifikasinya sendiri rencananya akan dilakukan di Kota Palembang karena mengingat kecelakaan ini merupakan kecelakaan nasional dan pihak Polda Sumsel langsung yang diinformasikan akan membawa jenazah para korban ini menuju Kota Palembang. Nah, saat ini pihak Polres Kota Lubuk Linggau melalui Kapolres Lubuk Linggau tadi sudah menjelaskan kepada untuk warga yang hadir, terutama untuk dua korban yang berasal dari wilayah Kabupaten Musirawas Utara dan juga untuk dijelaskan kepada mereka bahwa untuk jenazah untuk sementara belum bisa diambil karena harus menunggu identifikasi lapor dari Polda Sumsel. Dan informasi dari pihak kepolisian ataupun Polda Sumsel tadi menyebutkan bahwa jenazahnya malam ini 16 kantung jenazah yang sementara ini dititipkan di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau ini rencananya akan dibawa pulang, akan dibawa maksud Mimin ke Kota Palembang. Mengalami kekerasan seksual. Dari sanalah terungkap bahwa Asari telah melakukan kekerasan berulang kali pada para santrinya. Asari menggunakan modus dan doktrin bahwa murid harus nurut pada kiai. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah pihak karena korbannya masih di bawah. Pengasuh pondok pesantren ataupun PES Dolo Kusumo Tlogobung Kabupaten Pati, Jawa Tengah
yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka terancam belasan tahun penjara atas pasal berlapis dan polisi perlindungan mengungkap penyebab serta kecelakaan tindak antara pidana bus kekerasan ALS dan seksual. mobil tangki BBM milik PT Seleraya di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya pada Rabu 6 Mei 2026. Hingga kini Asari belum ditahan. Berdasarkan laporan kepolisian, total korban meninggal dunia mencapai 16 orang, terdiri dari 14 penumpang bus ALS dan 2 orang dari mobil tangki BBM. Sementara itu 4 penumpang dilaporkan selamat dan saat ini menjalani perawatan di Puskesmas Karangjaya. 3 diantaranya mengalami luka bakar serius, sedang